681. Dengan semua orang telah menarik nomor mereka, putaran pertama single adalah antara Sekte Benar Universal dan Sekte Kejelasan Tertinggi. Pertarungan pertama yang akan memulai bentrokan sengit ini adalah antara talenta terbaik Sekte Kejelasan Tertinggi di Tanah Barat, Wu Qingqiu di lapisan 6 Ethereal Stage, dan murid terbaik dari Sekte Universal Benar, Zhao Dezu di lapisan 5 Ethereal Stage. Keduanya saling menatap, lalu menangkupkan tangan mereka. Wu Qingqiu memulai dengan senyuman. Saudara Zhao, silakan. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Wu. Zhao Dezu menjawab dengan kesopanan yang sama. Kemudian dia membuat tanda diikuti dengan pukulan telapak tangan. Seni bela diri tingkat bumi, Universal Palem. Boom! Angin bertiup entah dari mana menjadi angin kencang saat pohon palem kuning raksasa jatuh seperti langit dan bumi runtuh. Ia pergi untuk Wu Qingqiu dengan kekuatan untuk membawa tubuhnya kembali ke bumi di mana ia berada. Penonton terkesiap kaget dan senang melihat pertunjukan itu. Itu adalah sekte superior. Satu serangan dapat mengubah lanskap. Zhao Dezu dipandang sebagai salah satu talenta terbaik di 3 sekte superior, sesuai dengan namanya. Bahkan naga ganda yang ditinggikan bersinar atas prestasinya, membuat mereka mengeluarkan daftar itu. Hahaha, tepat pada waktunya. Saudara Zhao mampu, layak untuk semua persiapan yang saya buat hari ini. Wu Qingqiu tertawa, merasa seperti baru saja menemukan lawan yang layak untuk dilawan. Di antara rekan-rekan di Tanah Barat, harus ada kurang dari 3 orang yang bisa melawannya, dengan Zhao Dezu menjadi salah satunya. Sekarang, dalam pertarungan ini, talenta terbaik dari Tanah Barat ini menganggap perjalanan itu berharga. Wu Qingqiu tertawa karenanya saat dia melakukan isyaratnya. Langit cerah, spinning eder. Wus, telapak tangan Wu Qingqiu mencuat di depannya dan berputar. Sesuatu seperti roda yang berputar terasa seolah-olah ada di sana. Meskipun tidak memiliki bentuk untuk dilihat siapapun, kekuatannya tidak salah lagi. Pergi, Wu Qingqiu menjentikkan tangannya, dan roda berputar ke udara, menghadap telapak tangan besar itu. Badai dahsyat itu tersedot ke dalam roda dan hanyut dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Akhirnya, roda dan telapak tangan membuat kontak dalam ledakan yang mengerikan. Telapak tangan besar itu bergetar, dan kemudian tersebar. Hanya roda itu yang terus berputar dan membesar hingga akhirnya memudar, meninggalkan langit biru cerah. Langkah yang begitu kuat, sangat cocok dengan transisi dunia. Wu Qingqiu memang bakat terbaik di negeri barat. Wawasannya dalam Dao lebih dalam daripada lawannya. Bai Mei memuji, membuka daftar dan menulis di atasnya. Keduanya adalah pahlawan dari generasi mereka. Hari ini mereka telah mendapatkan tempat mereka di antara yang lain dalam daftar ini. Yang Mulia Bai Mei tidak menyelesaikan penulisan nama mereka saat Yang Mulia Heiran melambai sambil tersenyum. Jangan terburu-buru, kita harus menikmati pertunjukannya dulu, hahaha. Terkejut, Bai Mei menatap yang lain, lalu terkekeh. Hei, Pak Tua, kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih suka bersenang-senang. Anda hanya tidak ingin melewatkan apapun, hahaha. Saudara Zhao, giliran saya sekarang. Ambil ini. Tunggu, Wu Qingqiu bersemangat untuk mengadu domba dirinya dengan lawannya, tetapi Zhao Dezu melambai dengan senyum dan sikap hormat. Bakat hebat seperti Saudara Wu, tidak layak untuk saya hentikan. Anda tidak perlu melanjutkan. Saya mengaku kalah. Apa? Wu Qingqiu terguncang karena kaget, lalu wajahnya menjadi gelap karena marah. Saudara Zhao, apa artinya ini? Saudara Wu terlalu kuat sehingga saya kagum. Satu-satunya pilihan adalah mengakui kekalahan. Tolong jangan mempersulit saya. Zhao Dezu membungkuk hormat. Seluruh penonton tercengang. Keduanya baru saja memulai, dan yang satu menyerah begitu saja. Dia bahkan tidak mencoba yang terbaik. Alis Wu Qingqiu bergetar karena marah. Saudara Zhao, seranganmu itu hanya setengah kekuatan. Mengapa kamu menyerah begitu cepat? Kakak Wu pasti bercanda. Bahkan jika saya melepaskan seni bela diri kuasi bumi dengan kekuatan penuh, Saudara Wu masih akan membatalkannya. Saya lebih dari menyadari kesenjangan di antara kami, dan saya tidak ingin kami menunda hal yang tak terhindarkan. Petik 2. Zhao Dezu dengan cepat menoleh ke hakim dengan membungkuk. Penatua, saya setuju. Tolong umumkan. Hakim memegang janggutnya dan berkata, kalian hanya bentrok sekali. Masih terlalu dini untuk mengatakan. Apakah Penatua harus melihat darah tumpah untuk membatalkannya? Zhao Dezu memotong hakim dengan pidato yang terburu-buru. Hakim mendengus dan menjentikkan tangannya. Saya belum melihat pemenang, tetapi karena Anda bersikeras untuk mundur, saya akan membantu Anda. Dalam Sekte Kebenaran Universal melawan Sekte Kejelasan Tertinggi, pertandingan pertama dimenangkan Sekte Kejelasan Tertinggi. Orang-orang saling memandang saat mereka berubah menjadi kegemparan. Mereka baru saja bertarung, dan itu sudah berakhir. Kami tidak melihat pemenangnya, jadi bagaimana mereka bisa? Penonton bingung, hanya beberapa tokoh yang bisa membaca lebih banyak dan mencibir Zhao Dezu.
Apakah dia ingin mempertahankan kekuatannya ketika dia melawan Sekte Penipu Setan dan Sekte Dewa Pedang? Sambil mendengus, Yan Mo menunjukkan senyum mengejek. Bagaimana Sekte Benar Universal ini bahkan layak menjadi Sekte 3 Superior? Mereka hanyalah pengecut dan aib. Murid-murid lainnya tersesat, dengan Yu Mei bertanya. Kakak senior, apa yang dia lakukan? Kamu masih tidak bisa melihatnya. Skema Sekte Universal benar melibatkan fokus pada tahap tantangan sepenuhnya. Jadi sekarang mereka menghemat energi mereka dan memotong kerugian mereka untuk melawan para penantang, Sekte Dewa Pedang dan Sekte Perencana Setan. Mata Yan Mo berkedip. Meskipun rencana mereka hebat, tindakan ini bertentangan dengan esensi seorang kultivator, melawan semua kesulitan. Menggunakan trik murahan seperti itu akan membuat yang dimuliakan marah. Yan Mo melihat ke atas penonton di tempat tertinggi. Murid-murid lain melakukan hal yang sama, tepat pada waktunya untuk melihat keduanya pucat pasi. Menggunakan aturan dan susunan pemain untuk keuntungan seseorang adalah strategi dasar. Dengan trik kecil, seseorang bisa membalikkan semuanya. Heiran yang dimuliakan berbicara dengan dingin. Zhao Dezu sangat tajam, sedemikian rupa sehingga dia kehilangan jalannya. Bahkan 3 sekte tengah tahu kultivator menekankan karakter untuk bertahan dalam mengejar Dao. Tapi bakat dari Sekte 3 Superior menggunakan trik kecil. Dia tidak berbeda dengan manusia fana. Memang, aku terlalu gegabah sekarang. Betapa beruntungnya saya tidak menulis dia juga. Dia adalah pria yang terlalu dibebani oleh ketenaran dan kekayaan. Ini sejauh yang dia akan lakukan. Bai Mei yang agung menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat daftar dan menulis hanya satu nama, Wu Qingqiu. Ini adalah bagaimana bakat terbaik di Sekte Benar Universal, Zhao Dezu, kehilangan kesempatannya untuk memasuki Double Dragon Manor. Di atas panggung, Zhao Dezu tidak menyadari hasil kejam ini dan membungkuk hormat. Kakak Wu, bahkan jika kita tidak bertarung, kita semua tahu hasilnya. Aku bukan tandinganmu. Yang terbaik adalah menghemat energi untuk mengalahkan iblis. Kami berdua dari jalan benar. Saudara Wu harus memahami rasa sakit saya. Persetan dengan pemahamanmu. Wu Qingqiu sangat kesal sehingga dia menggunakan bahasa kasar. Menahan dalam satu pertandingan adalah penghinaan bagi lawanmu dan bahkan lebih memalukan bagimu. Anda tidak cocok untuk menjadi seorang kultivator. Melawanmu hanya akan membuatku sakit. Aku lebih suka meminta tuan muda tertua dari Sekte Jiwa Iblis atau Wen Tao dari Sekte Dewa Pedang untuk bertanding daripada membuang waktuku bersamamu. Menjentikkan lengan bajunya, Wu Qingqiu meninggalkan panggung. Zhao Dezu menarik napas dalam-dalam, merasakan kesendirian karena mendengar penonton juga menentangnya. Kembali ke tim Universal Rites Sekte, pencium pantat terbaik yang pernah hidup memoles perdagangannya. Kakak senior, tenangkan amarahmu. Kakak senior melakukan semuanya untuk menghentikan iblis agar tidak berhasil, hanya memikirkan kebaikan yang lebih besar. Bagaimana mereka bisa mengerti rasa sakit kakak laki-laki? Ya, mereka mungkin dari sekte yang benar tetapi tidak bisa melihat kejahatan saat bertemu, malah bersekongkol. Kakak senior, bagaimanapun, menjelaskan siapa iblis itu. Kakak laki-laki adalah contoh teladan kebenaran di antara lautan orang-orang munafik ini. Titik. Zhao Dezu melihat sekeliling dan mengangguk. Hanya kamu yang mengerti aku. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka salah mengartikan niat saya dan membenci saya karena itu, saya akan berdiri teguh. Aku, Zhao Dezu, pasti akan meraih kemenangan. Mengaum. Semua orang memberinya dukungan gemuruh. Kami akan mengikuti rencana yang sama, mendapatkan poin sebanyak mungkin di babak tunggal. Jika Anda tidak bisa mencetak gol, hemat energi Anda setelah beberapa pukulan dan kekalahan. Sekte kejelasan tertinggi adalah sekte yang benar dan tidak akan melakukan pembunuhan. Itu tidak akan menurunkan skor kami sebanyak abstain. Bahkan jika kita berakhir sebagai yang terakhir dari 3 sekte superior, selama kita memblokir Sekte Penipu Setan dan Sekte Dewa Pedang, kita menang. Zhao Dezu memberitahu mereka peran mereka dan melihat pria besar di antara mereka. Saudara laki-laki, selanjutnya Anda akan melawan yang terlemah mereka. Sekte kejelasan tertinggi sangat kuat, dengan setidaknya semua orang di tahap etiril lapisan keempat. Hanya anak itu yang merupakan kultivator tahap etiril yang baru. Meskipun dia mungkin lebih cepat dari biasanya, jiwa Anda tidak akan kalah hanya dengan kecepatan. Itu adalah poin yang siap untuk diambil. Kamu harus kembali bersama mereka. Pria besar itu menyeringai, menatap Yelin di kejauhan sambil mencibir. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk memberinya salam yang pantas dan mengembalikan kehormatan kakak senior. Dia benar-benar tidak menyadari Yelin melihat ke belakang dengan tatapan seram yang sama. Dasar hajingan, Anda berani meremehkan saya. Sementara dalang sejati, Zuo Fan, dengan santai mengabaikan dua musuh bebuyutan ini yang akan saling mencabik. 682. Pertandingan tunggal kedua Universal Rites Sekte melawan Ultimate Clarity Sekte, naik ke atas panggung. Hakim memandang kedua sisi dan berteriak.
Pria besar dari Universal Rites Sekte mencibir saat dia mondar-mandir di atas panggung, penuh dengan kepercayaan diri yang tidak tepat. Ye Lin melakukan hal yang sama, menyeringai lebar, dengan riang berjalan. Hanya matanya yang berkedip dengan tekad. Rekan-rekan muridnya memperhatikannya dan tahu lawan ini akan mati. Yan Mo dan Zuo Fan menatap tajam sekarang karena dia bersemangat untuk mencari tahu dan kekuatannya. Mulai. Melihat kedua murid itu, Hakim berteriak dan melompat mundur untuk meninggalkan lapangan permainan kepada mereka. Tertawa, lelaki besar itu menangkupkan tangannya dengan sikap sesombong mungkin. Kita mungkin berada di jalan yang benar dan mungkin berasal dari kepala 9 sekte, tetapi semuanya bebas di medan perang. Sekarang kita di sini, aku tidak akan menahan diri, hahaha. Hajingan. Penonton memandangnya dengan jijik, dan pendapat mereka tentang Sekte Adil Universal jatuh lebih rendah. Dengan dukungan terkuat mereka ketika keadaan menjadi sulit, kemudian untuk melihat pertandingan berikutnya bertindak sangat tinggi dan perkasa melawan yang lemah, mereka mengkritiknya dengan kasar. Apakah ini gaya Sekte Adil Universal? Terima kasih telah membuka mata kami, Ye Lin mencibir juga tetapi menyimpan kata-katanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya menjentikkan tangannya untuk orang lain untuk memulai. Wajah pria besar itu jatuh melihat Ye Lin tidak bisa melihat kebaikannya. Tentu saja dia akan kesal dipandang rendah seperti itu. Jadi dia mengoceh. Jangan berpikir kamu bisa bertindak tinggi dan perkasa karena kamu dari Ultimate Clarity Sekte. Pada tahap ini, tidak ada yang akan mengampuni Anda. Pria besar itu berteriak dan langsung diselimuti cahaya tanah. Di sekelilingnya membentuk gambaran sebuah gunung besar, membuat udara di atas panggung menjadi berat, dengan potongan-potongan batu berjatuhan ke tanah. Bahkan Ye Lin terguncang karena tekanan dan beban yang berlipat ganda. Rasanya seperti menggerakkan kakinya melibatkan usaha yang jauh lebih besar. Jiwa unsur, gravitasi. Yan Mo mengerutkan kening, mengangguk pada pria besar itu. Meskipun menjengkelkan, dia setidaknya memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Baginya untuk memiliki jiwa unsur, yaitu gravitasi, dia akan menjadi karakter yang kuat di tahap ethereal. Dia sekarang dapat melumpuhkan kecepatan Ye Lin dengan kekuatan ini. Namun, apakah kecepatan orang itu satu-satunya hal yang aneh tentang dia? Wajah Yan Mo yakin akan hal itu. Wu Qingqiu memandang dengan kebencian yang tersisa dari pertandingan sebelumnya. Dia mengejek. Bagi seseorang untuk mengambil jiwanya sejak awal dapat berarti dua hal. Entah dia akan keluar semua atau yakin akan sukses. Namun, dengan gaya busuk Universal Rites Sekte, saya yakin itu yang terakhir. Sayang sekali mereka salah perhitungan kali ini. Mengeluarkan jiwamu di depan adik laki-lakiku adalah bunuh diri. Murid-murid lain dari Sekte Kejelasan Tertinggi terkejut dan menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya kakak laki-laki mereka mengucapkan komentar kasar seperti itu. Dia masih kesal dari sebelumnya. Itu bukan kesalahan kakak laki-laki mereka, tetapi Zhao Desu itu. Jika kamu ingin berhenti, maka jangan naik panggung. Panggung itu untuk bertarung. Kakak laki-laki baik dan tidak akan pernah mengambil nyawa bahkan dalam situasi hidup dan mati. Tapi kamu baru saja menjentikkan tanganmu beberapa kali dan melompat dari panggung seperti badut. Pantas saja kakak senior marah. Mereka beralih dari wajah pucat Wu Qingqiu dan beralih ke pertarungan Ye Lin. Kakak laki-laki mereka marah, dan tidak ada yang mau terbakar karenanya. Suasana hati Ye Lin juga tidak lebih baik. Melihat lelaki besar itu memamerkan taringnya, Ye Lin hanya punya satu pikiran. Mati. Pria besar itu melihat Ye Lin berdiri diam di sana dan mengira itu ketakutan. Hahaha, tidak bisa bergerak, bukan? Anda mungkin cepat, tetapi dengan saya di sekitar, Anda sudah selesai. Mohon, aku mungkin cukup baik untuk mengampunimu, hehehe. Pria besar itu terkekeh. Tim Universal Rites Sekte melakukan hal yang sama. Mereka praktis bisa merasakan kehormatan yang hilang di pertandingan terakhir kembali. Mati di tempat lain, kamu sia-sia. Aku tidak di sini untukmu. Ye Lin berteriak dan menunjuk. Suara mendesing. Api keemasan muncul seukuran tetesan. Itu menembak untuk pria besar dan memasuki tubuhnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan. Api keemasan pecah dari dalam. Orang besar berubah menjadi abu sebelum dia bisa meratap kesakitan, sekarang hilang karena angin. Bahkan jiwanya memudar, menghilang juga. Setelah cahaya keemasan memudar, panggung menjadi kosong, seperti lelaki besar itu tidak pernah ada sejak awal, terhapus dari keberadaan. Apa? Sekte Universal Rites yang sombong sekarang tampak bingung dan tercekik oleh kesombongan mereka sebelumnya. Mereka memandang dengan tatapan kosong, masih jauh dari itu. Penonton tidak jauh lebih baik, terengah-engah dan ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Dalam sekejap, ahli Ethereal Stage lapisan keempat beralih dari Sobo Ating menjadi tidak ada sama sekali. Apakah dia terbunuh? Itu terlalu cepat, aku bahkan tidak melihatnya. Tim Helion Flame menggigil di adegan seperti itu juga. Yan Mo sekarang melihat kekuatan orang ini.
Dia yang hanya menyebut Zuo Fan satu-satunya musuh sejatinya. Dia aneh seperti dia. Wajah Yan Mo menjadi keras, menatap Zuo Fan, hanya untuk melihatnya sama terkejutnya. Tak seorang pun di sini yang mengharapkan kekuatan si kecil. Itu gila. Bahkan yang ditinggikan berpikir demikian. Pertemuan naga ganda ini kacau balau. Sekarang ada dua monster di sekitar. Yan Mo merasa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Qingqiu juga tersesat di pertunjukan seperti itu. Sejak saudara junior memasuki Ethereal Stage, aku tidak pernah melihatnya menyerang. Sekarang saya melakukannya, saya hampir tidak bisa mengenalinya. Siapa di 9 sekte yang bisa melawannya dalam pertempuran? Kebetulan Wu Qingqiu memandang Zuo Fan ketika dia mengatakannya. Dia melihatnya masih terkejut dan menghela nafas. Mungkin bahkan musuh yang ditakdirkan ini tidak bisa menandingi adik laki-laki. Pertandingan kedua Universal Rites Sekte melawan Ultimate Clarity Sekte menuju Ultimate Clarity Sekte. Hakim keluar dari pingsannya dan mengumumkan hasilnya. Penonton tersentak dan menangis kegirangan. Setelah Zuo Fan, sekarang Tanah Barat memiliki orang aneh lain yang masuk ke mata mereka. Ini menunjukkan Tanah Barat akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengabaikan keriuhan di sekitarnya, Yelin berjalan dengan bosan. Dia berhenti di tengah jalan, menatap Zuo Fan dan memberinya isyarat mengejek. Dia menunjuk ke panggung dan berteriak, "Aku akan menunggumu di sana." Wosh! Semua orang memandang Zuo Fan, dan mata mereka berbinar. Monster-monster itu berdiri dan menyatakan perang. Siapa yang akan menjadi yang terbaik di Tanah Barat pada akhirnya, Zuo Fan atau Yelin? Atau mereka juga bisa menjadi naga ganda agung berikutnya? Orang-orang menjadi liar dengan kegembiraan atas prospek pertarungan yang bagus. Bahkan naga ganda yang ditinggikan menantikannya. Setelah ribuan tahun, Tanah Barat akhirnya melihat bakat Excalibur dan Xing Sen. Itu hanya di luar imajinasi mereka. Itu akan menjadi dua dari mereka. Kedua orang tua ini mulai tertarik juga. Bai Mei sangat bersemangat. Heran, Zuo Fan adalah seorang kultivator setan. Dia milikmu. Yelin adalah seorang kultivator yang baik, jadi aku akan mengurus pelatihannya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang hebat. Saat kami mengajari Seng, kami hampir membuatnya campur aduk dengan ajaran lurus dan ajaran iblis. Kali ini, kami akhirnya memiliki penerus masing-masing. Heran yang agung merasa damai. Bai Mei memikirkan sesuatu dan berkata, "Orang tua, tidak peduli siapa yang menang di antara pertarungan dua anak ini, kami akan membuat mereka bertarung setiap tahun sekali. Ini adalah cara terbaik untuk melihat buah dari ajaran kita. Apa yang kamu katakan? Bahkan di usiamu, kamu masih begitu terobsesi dengan pertarungan." Heran yang mulia mencibir, tetapi kemudian dia mengangguk dengan penuh minat. "Meskipun harus saya akui, Anda datang dengan proposal yang bagus. Ketika Seng datang, kami tidak tahu siapa di antara kami yang mengajarinya lebih baik. Kali ini, kami masing-masing mendapatkan satu, dan kami akan melihat siapa yang lebih baik. Tapi dengan cara ini, bahkan jika mereka akan menjadi murid kita, bagaimana kita menjelaskannya kepada sekte mereka?" "Penjelasan apa? Kandidat lain tinggal di Double Dragon Manor selama beberapa dekade untuk berlatih. Hanya mereka berdua yang akan tinggal untuk waktu yang tidak terbatas. Kami hanya akan membiarkan mereka pergi jika sekte mereka dalam masalah. Apa yang berani diminta oleh sekte kejelasan tertinggi dan sekte perencana iblis dari kita? Melakukannya seperti itu terdengar seperti kita mencuri mereka. Kami adalah pemimpin Tanah Barat. Kami tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu keji." Heran yang agung terkekeh. Exalted Bai Mei mengejek, "Kami belum melakukannya karena tidak pernah ada benih yang layak. Sekarang kami menemukan dua dari mereka untuk Bud. Apakah kamu mau menyerah, Heran?" "Tidak pernah." Yang mulia Heran menggelengkan kepalanya. Keduanya ditinggikan berbagi pandangan dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kudus tidak jahat, hanya saja mereka belum menemukan sesuatu yang layak untuk melakukan kejahatan. Ini seperti pepatah, setiap orang memiliki kapasitas kejahatan di dalam diri mereka. Sekarang, bahkan yang terhormat dan dihormati akan berani melakukan kejahatan hanya demi dua orang jenius. 683. Binatang suci di belakangnya adalah yang paling kejam dari 5 binatang suci kuno, leluhur naga penebang. Zuo Fan menutup matanya sambil berpikir, mengingat catatan 9 rahasia dan mencari tahu binatang apa yang mendukung Yelin. Ya, api kecil itu tidak lain adalah api emas penghancur yang memurnikan dari Primal Chaos. Ekspresi Zuo Fan berat. Legenda mengatakan bahwa kekacauan utama terpecah menjadi Yin dan Yang, yang menciptakan dunia. Hal ini menyebabkan semua yang ada dalam dua versi, Yin dan Yang, termasuk api. Jika Faulting Kunpeng memberinya api Yin yang lembut, api biru, maka api emas penipis adalah api yang kuat. Ketika datang untuk mencapai halus dengan jiwa seseorang, yang terbaik adalah nyala api yang lembut. Api biru benar-benar luar biasa dalam hal ini. Tapi nyala api yang kuat ini lebih baik dalam hal pertempuran dan kehancuran.
Jadi sementara Kunpeng disebut kubah, menjaga tatanan dunia dan memberi makan semua makhluk hidup, leluhur naga adalah antitesisnya, kehancuran murni. Saat kedua api bercampur dan saling menyayangi, itu mencakup hidup dan mati dengan setiap gerakan mereka. Dengan demikian, Zuo Fan dan Ye Lin mungkin mendapatkan warisan binatang suci, tetapi yang satu berfokus pada kultivasi, sementara yang lain menggunakan kekuatan kasar. Mengenai kecepatan kultivasi, Zuo Fan yakin bahwa jika dia fokus pada pelatihan sendirian, dia akan mengejar Ye Lin paling lambat dalam 5 tahun. Namun, di sini dan sekarang ada kompetisi, yang membuatnya dirugikan. Api birunya yang lembut tidak memiliki peluang melawan api emas yang maha kuasa itu. Mereka semua adalah bagian dari kekacauan utama, tapi itu sama dengan melawan pedang dengan pena, tidak mungkin. Keberuntungan membuatnya tidak sepenuhnya putus asa. Sementara api biru tidak memiliki kekuatan bertarung, petir ungu menggantikannya. Dia bisa berbenturan dengan api emas dengan ini. Padahal, seperti yang dilihat Ye Lin, kekuatan Zuo Fan begitu kacau di dalam dirinya. Karena tidak mengambil satu sisi lebih jauh, petir ungu kehilangan kekuatannya, bahkan lebih buruk dari nyala api biru. Untuk menangis dengan keras, saya memiliki 9 catatan rahasia terbesar yang pernah diketahui, di ujung jari saya, namun saya masih tidak lebih dari Jack of all trades. Sekarang dia menghadapi seorang ahli sejati, semua senjata ini gagal. Jika aku kalah sekarang, aku akan terlempar ke dalam lubang keputusasaan. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan merasa ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mulai menganalisis peluangnya. Mereka terlihat sangat kecil saat ini. Penunjukan sederhana Ye Lin baru saja menghancurkan ahli tahap etiril tingkat keempat. Jelas dia membawa api emas ke tingkat yang hampir sempurna. Ditambah dengan semua jenis seni dari domain suci yang diberikan naga itu kepadanya, pertarungan itu akan menimbulkan bahaya besar bagi Zuo Fan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, babak tunggal Ultimate Clarity Sekte dan Universal Rites Sekte berakhir. Pertama-tama, Sekte Adil Universal ingin mempertahankan kekuatan mereka. Kemudian ketika Ye Lin membunuh salah satu dari mereka bahkan lebih takut untuk bertarung. Ini berhasil, sehingga Universal Rites Sekte kehilangan semua semangat mereka di pertandingan berikutnya, membuat mereka kehilangan hampir semua pertarungan dengan Ultimate Clarity Sekte. Hal yang sama terjadi ketika mereka melawan Helion Flame juga. Namun, Helion Flame tidak selembut Sekte Kejelasan Tertinggi. Mereka bertempur sampai mati. Murid-murid Sekte Universal Rites bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan menyerah sebelum mereka selesai. Dengan korban yang sangat besar, Sekte Universal Rites terpaksa menyerah bahkan sebelum mereka berjalan ke sana. Untuk melengkapi semua ini, mereka bahkan berani mengutuk para kultivator setan karena tercela dan kejam. Meskipun telah melihat kemunafikan mereka, para penonton menghela nafas betapa banyak umat manusia telah jatuh. Ketika Helion Flame dan Ultimate Clarity Sekte bertarung karena takdir atau keberuntungan belaka, pertandingan pertama adalah antara kapten mereka. Yan Mo berjalan di atas panggung dengan rasa haus akan pertempuran. Wu Qingqiu tersenyum pada tekadnya, akhirnya meredakan amarah pertarungan itu. Yan Mo, kamu tidak akan menyerah setelah 2 gerakan seperti itu, Zhao Dezu, kan? Wu Qingqiu menatap mata Yan Mo. Wajah Yan Mo tampak keras saat dia membentak. Seolah-olah, kamu membawaku untuk siapa? Anda berani membandingkan saya dengan pengecut itu. Wu Qingqiu, hari ini kita akan bertempur sampai mati. Pikiranku persis. Ayo, hahaha. Wu Qingqiu tertawa, penuh semangat dan kegembiraan. Yan Mo menyeringai saat dia mulai memberi isyarat. Tiba-tiba, lingkaran 2 ular yang menggigit ekornya terbentuk di belakangnya. Api merah dan biru terus berubah melalui interaksi mereka, melepaskan panas terik yang akan membakar apapun. Hakim berteriak, "Aa Domain Soul." Ini adalah tingkat yang sangat tinggi sehingga bahkan penghalang pun tidak dapat menahannya. Kekuatan apa? Naga ganda yang ditinggikan juga tertegun. Mereka tidak mengira pertemuan naga ganda ini akan memiliki begitu banyak talenta yang menjanjikan. Meskipun mereka tidak cocok dengan potensi sebenarnya Ye Lin dan Zuo Fan, yang lain juga bukan hanya alat peraga, masing-masing jenius dengan caranya sendiri. Yan Mo, misalnya, memiliki Yin Yang Union Flame. Yang ditinggikan tahu bahwa bahkan dengan itu, sangat sulit untuk menjaga keseimbangan Yin dan Yang. Tetapi untuk Yan Mo tidak hanya melakukan itu tetapi bahkan melepaskan domain ke tingkat yang stabil, dia benar-benar bakat yang langka. Wu Qingqiu merasakan panas yang menggelegak naik semakin tinggi dari 2 nyala api. Dia tersenyum. Yan Mo, kamu telah melepaskan jiwamu sejak awal. Apakah untuk keluar semua atau menyatakan diri Anda sebagai pemenang? Kamu tidak akan bertarung dan lari, kan? Hei, aku tidak bunuh diri, aku juga tidak percaya diri untuk mengalahkanmu. Tetapi pada kesempatan yang langka, saya ingin melepaskan dan melawan Anda dengan semua yang saya miliki. Ya, lepaskan.
Saya mungkin seorang kultivator yang saleh, tapi saya suka betapa majunya para kultivator iblis, hahaha. Wu Qingqiu tertawa dan membuat tanda sendiri dalam kegembiraannya. Wu Qingqiu menyipitkan mata dan berbalik diam. Kemudian, hitam dan putih menyebar dari kakinya saat mereka berputar, menghilangkan panas terik di sekitarnya. Orang-orang menyaksikan dengan kaget saat simbol yin yang terbentuk di bawah Wu Qingqiu saat berputar dan berputar. Domain api Yanmo memudar perlahan begitu berada di dalam simbol ini dan kembali normal. Jiwa domain lain. Wajah Yanmo menjadi suram. Domain kejelasan sekte kejelasan tertinggi. Benar, bentuk jiwa didasarkan pada metode kultivasi, tetapi juga dapat mendasarkan dirinya pada hal-hal luar, seperti bagaimana jiwa saudara yang didasarkan pada api iblis, yaitu api persatuan yin-yang. Tapi sekte kejelasan tertinggi berfokus pada kejelasan, tidak membiarkan objek eksternal memengaruhi bentuk jiwa. Jadi setiap kali jiwa terbentuk, para murid dari sekte kejelasan tertinggi pergi ke alam rahasia sekte kami di mana mereka menyerap energi langit dan bumi untuk membentuk domain kejelasan yang paling murni. Sambil menyeringai, Wu Qingqiu berbicara. Saya yakin saudara yang juga tahu tentang dunia rahasia kita. Disitulah energi langit dan bumi saling terkait. Membentuk jiwa seseorang di sana akan membuat seseorang tidak kalah kuat dari saudara Yan. Karena itu, saudara Yanmo, berhati-hatilah, hahaha. Yanmo mendengus. Cukup basa-basi. Saya pernah mendengar tentang ranah rahasia sekte kejelasan tertinggi, tapi terus kenapa? Yang kuat selalu kuat karena suatu alasan. Lagi pula, apa yang bisa diperoleh orang lemah dengan pergi ke alam itu? Aku hanya peduli padamu, Wu Qingqiu. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya jiwamu, aku akan memberikan segalanya untuk melawanmu. Kakak Yan, kamu menyanjungku. Wu Qingqiu tersenyum, menangkupkan tangannya. Karena saudara Yan menjunjung tinggiku, aku tidak bisa mengecewakan dan akan membalasnya dengan baik. Wu Qingqiu menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat tanda. Simbol Taiji berputar lebih cepat dan lebih cepat. Yanmo tertawa, dan tangannya melewati gerakannya. Kedua ular itu juga berputar lebih cepat. Kalau begitu ayo bertarung sepuasnya. Dengan keras, kedua domain bentrok. Sisi Yanmo menggelegak dengan kekuatan dalam warna biru dan merah, sementara sisi Wu Qingqiu dilacak oleh angin sejuk, damai dan tenteram. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa angin sepoi-sepoi ini mematikan. Banjir neraka. Tangan Yanmo berhenti dan berteriak. Api merah tiba-tiba berubah menjadi lautan yang bergolak saat ditembakkan ke wilayah Wu Qingqiu. Bentrokan itu mendorong Clarity Domain di ambang kehancuran. Lidah api yang menghanguskan menyelinap ke domain, dan lingkungan Wu Qingqiu mulai memanas. Sambil mengerutkan kening, Wu Qingqiu menunjuk dengan kedua tangan, dan ujung biru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke neraka yang terbakar. Pedang yang menenangkan. Dengan rintihan, ujung-ujung biru itu memasuki dunia api dan menghilang. Tapi segera setelah itu, neraka bergemuruh untuk terakhir kalinya sebelum surut. Kemarahannya mereda, dan segera, itu menjadi diam saat menyatu dengan Clarity Domain. Wajah Yanmo keras. Zuo Fan menyaksikan pertarungan dari samping, dan matanya bersinar karena penasaran. 684. Dalam setiap pertempuran domain jiwa, setiap domain bentrok dengan yang lain untuk supremasi, karena tidak ada domain yang memungkinkan yang lain ada di ruang yang sama. Itu salah satu atau yang lain. Ketika domain jatuh, begitu pula jiwa. Namun, barusan, Yanmo menggunakan api yin yang untuk menyerang domain kejelasan Wu Qingqiu. Yang terakhir tidak bertemu dengan kekuatan yang sama dan malah mengambil kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah efek yang sama yang digunakan oleh Demon Transformation Art. Zuo Fan mengenang pengalaman pahit di Lightning Canyon. Bahkan dengan menggunakan api biru untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih berakhir dengan petir ungu yang bersembunyi jauh di dalam dirinya. Untuk menyerap petir ungu ini melalui seni transformasi iblis, dia harus menggunakan telur Kiawer sebagai medianya. Karena berhasil sekali, mungkin itu akan berhasil melawan Yelin. Tidak peduli betapa menakjubkannya Decimating Golden Flame, tidak mungkin itu bisa mengalahkan petir ungu dari Lightning Canyon. Dia tidak ingin memblokir kekuatan itu tetapi untuk mengambilnya dan menjadikannya miliknya. Hehehe, bukankah ini alasan yang sama aku memilih metode kultivasi? Bagaimana saya bisa melupakannya? Namun, ini hanya tebakan. Untuk mendapatkan beberapa bukti kuat, dia perlu melakukan beberapa tes. Terakhir kali adalah susunan statis yang meluncurkan serangan otomatis sementara dia akan menghadapi manusia hidup yang dapat mengubah serangannya kapan saja. Pencerahan ini bertindak sebagai pengingat. Mata Zuo Fan menyipit saat dia menyaksikan pertarungan keduanya, terus berpikir. Lingkaran api yin yang, Yanmo mengubah serangannya. Dengan sebuah tanda, dua ular sanca menyala, satu merah dan satu biru mengelilingi domain kejelasan dari setiap sisi. Mereka segera berbalik seperti lingkaran ular di belakang Yanmo, berputar dengan Clarity Domain di tengahnya. Tanda Yanmo berubah lagi,
dan panas yang membakar melonjak menjadi dinding api besar, semakin mendekat ke Clarity Domain. Orang bisa melihat bagaimana api yin yang menggerogotinya. Api yang mendesis dan menusuk memaksa domain itu ke sudut. Dari luar, sepertinya domain itu ditelan api seluruhnya. Wu Qingqiu mengerutkan kening dan membuat gerakan cepat. Simbol Taiji di bawahnya berputar lebih cepat saat bilah angin kencang melesat ke api yin yang membuatnya berpencar. Yan Mo bekerja untuk menstabilkan api. Saat itu, Wu Qingqiu juga bekerja untuk menerobos, berteriak. Dunia yang hebat memiliki segalanya dan memiliki segalanya, harmoni dunia. Wosh! Wu Qingqiu merentangkan tangannya. Clarity Domain runtuh dan dinding api membanjir tanpa henti, mencapai Wu Qingqiu dalam sekejap dan menelannya utuh. Namun, simbol Taiji di bawah Wu Qingqiu mulai menyebar di dalam api, menutupi seluruh wilayah kekuasaan Yan Mo. Yan Mo menyipitkan matanya, memahami apa yang diinginkan Wu Qingqiu, dan berteriak. Terlalu sedikit, terlalu terlambat. Dengung adalah satu-satunya tanda dari apa yang telah terjadi. Simbol Taiji mulai bersinar dalam warna hitam dan putih saat berputar. Itu seperti lautan besar, memutar semua yang ada di dalamnya, bahkan kobaran api, saat menetralisirnya. Yan Mo buru-buru membuat tanda untuk mendapatkan kembali kendali atas api, tapi sudah terlambat. Seluruh domain apinya telah diambil oleh Clarity Domain dan keluar dari tangannya. Melihat langit cerah di atas, Yan Mo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lingkaran ular di belakangnya terus berputar, namun kehilangan kekuatannya di awal. Kakak Yan, biarkan aku menang. Wu Qingqiu menyeringai dan menangkupkan tangannya. Yan Mo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku masih kalah. Wu Qingqiu, kamu benar-benar bakat terbaik di negeri barat. Kakak Yan terlalu baik. Sejujurnya, saya mulai berkeringat saat domain kami berbenturan. Saya hanya bisa menang melawan saudara Yan, berkat keberuntungan. Pemalsu, wajah Yan Mo berkedut. Kamu tidak perlu menepuk punggungku. Aku bisa melihatnya sendiri. Anda masih menahan diri terhadap saya. Itu karena jalan yang kau ikuti bukanlah jalan dengan kekuatan kasar. Anda menggunakan kelembutan untuk meraih kemenangan di saat-saat terakhir. Kalau tidak, saya akan terluka parah saat domain saya runtuh. Wu Qingqiu terkekeh. Saudara Yan, saya mengagumi sifat jujur Anda. Namun, Anda salah tentang satu hal. Saya sudah lama kehilangan gelar talenta terbaik di negeri barat. Wu Qingqiu menoleh ke Yelin, lalu ke Zuo Fan. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa di antara keduanya. Mereka berdua berjalan di jalur kekuasaan, tidak menunjukkan belas kasihan. Anda akan terlempar kembali kesakitan dan kekalahan jika Anda melawan mereka. Memudahkan mereka akan menjadi kelemahan Anda. Anda melihatnya sendiri. Adik laki-lakimu membunuh seseorang dalam serangan pertama. Zuo Fan juga melenyapkan jiwa tanpa penyesalan. Dia bahkan meninggalkan saya dengan luka berat saat itu. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa, bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh seorang pria sederhana. Yan Mo memandang keduanya saat dia mengatakan ini. Wu Qingqiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti Yelin dan Zuo Fan, dia adalah murid ortodoks yang saleh, selalu bersikap sopan. Mereka tidak memiliki pengekangan seperti itu. Dia mengira dia tidak akan bertahan 3 langkah dengan mereka. Namun, dia sopan dan tidak bertele-tele, mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Bahkan Yan Mo, musuh terkuatnya, menghormatinya. Tetapi, Yan Mo berbicara, kamu akan selalu menjadi talenta terbaik di negeri barat bagiku. Keduanya adalah monster, bukan manusia. Yan Mo meninggalkan panggung, bahkan tidak menunggu hakim mengumumkan pengunduran dirinya. Tidak seperti milik Zhao Dezu, miliknya berbeda. Dia bertarung dengan semua yang dia miliki dan akan mempertaruhkan nyawanya jika itu berarti menang. Tapi dia tahu bahwa itu pun tidak cukup melawan domain lawan. Lebih baik berhenti dulu. Melihat Yan Mo pergi, Wu Qingqiu mengangguk. Dia sama sekali tidak baik, telah mencemarkan dan melakukan kejahatan, tapi bagaimanapun juga dia adalah laki-laki. Hakim juga melihatnya pergi dengan anggukan, lalu menyatakan kemenangan Ultimate Clarity Sekte. Pertandingan berikutnya antara Ultimate Clarity Sekte dan Helion Flame berlanjut. Mungkin itu karena keramahan yang ditunjukkan kedua kapten dalam pertarungan mereka, atau hari ini dipenuhi dengan kejadian aneh karena pertandingan dilakukan dengan seluruh kekuatan mereka tetapi lebih mirip dengan pertarungan daripada pertarungan kematian. Karakter murid Ultimate Clarity Sekte adalah ringan, itu pasti, tetapi bahkan ketika murid Helion Flame menang, mereka tidak menghabisi mereka. Mereka tidak hanya menunjukkan rasa hormat tetapi bahkan bersikap lunak. Jadi, babak tunggal berakhir tanpa satu korban pun, meski mengalami beberapa luka berat. Adapun kedua sekte itu, mereka tidak berseteru satu sama lain. Faktanya, mereka bergabung dalam upaya mengejek Sekte Universal Righteous. Tim Zhao Dezu merasa ingin meratapi ketidakadilan. Apa yang salah dengan sekte kita? Bukankah kita menyerah tanpa perlawanan? Kenapa kamu melihat kami seperti itu? Demi dewa, kami tidak bersalah di sini. Berikutnya adalah pertempuran tim 3 sekte.
Ini akan luar biasa, pertarungan yang melibatkan sekte terbaik di tanah barat. Tapi karena orang aneh seperti Yelin ada di antara mereka, celahnya sangat besar. Dalam sekte kejelasan tertinggi melawan api neraka, Wu Qingqiu membuat Yan Mo sibuk sementara Yelin menangani 9 lainnya dengan mudah. Yan Mo melihat ini dan mengaku kalah. Seolah menyalin tantangan Zuo Fan ketika dia melawan 10 sendirian, Yelin mengeluarkan proposal yang sama. Dia ingin menghabisi Helion Flame sendirian, tetapi Wu Qingqiu menolaknya. Dia tidak takut Yelin akan melakukan kesalahan, tapi harga diri Yan Mo akan hancur. Jadi begitulah hasilnya menjadi 2 lawan 10. Wu Qingqiu membuatnya sibuk sementara Yelin menangani sisanya. Yan Mo juga menyadari hal ini, meski tidak sedikit pun senang. Dia tahu Yelin sama menakutkannya dengan Zuo Fan, jika tidak lebih. Dia tidak punya cara untuk mengalahkan pria itu, jadi dia hanya bisa memasukkannya ke dalam botol. Adapun sikap Universal Rites Sekte, tidak gagal untuk memenuhi harapan orang-orang, masih berusaha menyelamatkan kekuatan mereka. Saat melawan Sekte Kejelasan Tertinggi, mereka menyerah setelah beberapa pertukaran sambil menunjukkan sisi baik mereka. Ini hanya berhasil membuat marah Wu Qingqiu. Dia pasti sudah mengalahkan Zhao Dezu sekarang jika bukan karena karakternya yang lembut. Hal yang sama tidak berlaku untuk Yelin. Sekte kami tidak ada di sini untuk bermain bersama. Berjuanglah jika kamu mau. Jika tidak, keluarlah dari sini. Jika kamu mulai bermain-main, aku akan membunuhmu. Bahkan sebelum Zhao Dezu dapat berbicara, Yelin menembakkan 3 api emas ke 3 murid, membunuh mereka di tempat. Zhao Dezu merasa sangat menyesal sekarang. Ketiganya termasuk yang terbaik di timnya. Tapi dia tidak punya pilihan karena dia takut akan kekuatan Yelin dan Ultimate Clarity Sekte. Dalam pertarungan berikutnya dengan Helion Flame, Universal Rites Sekte baru saja berhenti sebelum mereka mulai. Ultimate Clarity Sekte memiliki Yelin, yang mengambil 3 orang terbaiknya, dan sekarang dia memiliki Helion Flame, yang ingin sekali merobeknya. Zhao Dezu takut dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumumkan penyerahan dirinya. Beginilah tahap 3 Sekte Superior ditutup dalam 1 hari. Ultimate Clarity Sekte dan Helion Flame berjuang keras, berakhir dengan kedua belah pihak memar dan lelah, sementara Universal Rites Sekte mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka berdasarkan trik saja. Sasaran mereka adalah para pemula, Sekte Perencana Iblis, dan Sekte Dewa Pedang. 685. Tahap 3 Sekte Superior telah berakhir dengan Ultimate Clarity Sekte datang pertama, Helion Flame kedua, dan Universal Rites Sekte ketiga. Tahap tantangan 3 Sekte unggul akan berlangsung 3 hari dari sekarang. Itu saja untuk hari ini. Hakim melihat sekeliling arena dan melambaikan tangan kepada orang-orang sebelum dia pergi. Kedua penjaga gerbang juga menutup pintu dimensi. Orang-orang sangat bersemangat saat mereka mengobrol tentang pertarungan hari ini dalam perjalanan kembali ke penginapan mereka. Dari waktu ke waktu, mata tertuju pada tim Demon Seming Sekte dan Sword God Sekte, bersemangat untuk apa yang akan datang. Mereka ingin melihat apakah underdog ini memiliki keberanian untuk menantang kekuatan 3 Sekte Superior. Melihat dari atas, wajah Zuo Fan terlihat berat. Matanya tetap tertuju pada Yelin dari Ultimate Clarity Sekte. Yelin merasakan tatapan itu dan mendongak sambil tersenyum saat dia mengatakan sesuatu. Sampai jumpa dalam 3 hari. Kemudian dia mengikuti tim Ultimate Clarity Sekte keluar. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan merenung. Untuk Demon Seming Sekte telah mencapai peringkat seperti itu sudah sukses besar, dan tidak ada kebutuhan nyata untuk terus menantang. Yelin juga merupakan makhluk aneh, memiliki leluhur naga penghancur binatang suci. Dengan dia di sekitar, tentu saja, alkimia dan susunan Yelin tidak kalah dengan milik Zuo Fan. Dia akan menjadi orang aneh bahkan di domain suci. Bahkan Zuo Fan tidak yakin dia bisa menang melawan orang aneh ini. Pilihan terbaik saat ini adalah tidak bertarung. Namun, untuk beberapa alasan aneh, kekuatan binatang suci di dalam diri mereka bergema. Jantungnya bahkan berdebar karena prospek perkelahian. Dia harus melakukannya. Melarikan diri sekarang hanya akan membuatnya menyesal. Sebagai pria yang mewarisi kekuatan binatang suci, mereka harus mencari tahu siapa yang berada di atas. Menyipitkan mata, mata Zuo Fan berkilat dengan semangat bertarung, begitu bersemangat hingga darahnya mendidih. Itu seperti ketika dua binatang bertemu. Seolah takdir sendiri yang membuat mereka menjadi saingan. Oh, apakah saudara Zuo merasa takut? Zuo Fan dikejutkan oleh suara itu, berbalik dan melihat Wen Tao berdiri di belakangnya. Zuo Fan mengangkat alis. Di mana aku terlihat takut padamu? Wen Tao menatapnya lagi dan tersenyum. Maaf, aku baru saja melihat saudara Zuo gemetar dan mengira kamu takut pada monster kecil Sekte Kejelasan Tertinggi. Sekarang saya melihat bahwa saudara Zuo tidak merasa takut tetapi bersemangat. Hahaha, bagus sekali. Terlepas dari hasilnya, hanya melawan seorang ahli sejati adalah keberuntungan pria. Ini akan sangat membantu dalam memahami jalan seseorang.
Tidak seperti kami, saya khawatir kami harus menghentikan pertempuran di sini. Memalukan. Zuo Fan memandangnya dengan aneh dan mengerutkan kening. Kamu adalah kepala dari 3 sekte tengah. Kamu sudah tahu kenapa. Sementara Anda bersikap santai saat itu, jiwa kami terluka parah. Bahkan dengan beberapa pil ajaib, kita masih membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk sembuh. Wen Tao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, masih agak tidak puas dengan hasilnya. Zuo Fan tahu mereka ingin menantang 3 sekte superior juga, tetapi mereka telah memberikan segalanya di tahap tantangan 3 sekte tengah dan muncul dengan luka berat. Mereka tidak punya apa-apa untuk ditawarkan melawan 3 sekte superior. Melihat kekuatan besar mereka siap menantang 3 sekte superior. Tetapi sebelum mereka bisa, mereka tahu bahwa mereka harus mundur, sehingga terjadi kekecewaan. Meski begitu, mereka tidak mengelak untuk keluar semua dalam tahap tantangan 3 sekte tengah. Target dan prinsip mereka berbenturan, dan berpegang teguh pada pedang mereka sangat mengagumkan. Zuo Fan menghela nafas. Sungguh memalukan bagi sekte Dewa Pedang. Hahaha, tidak ada yang buruk tentang itu karena kita kalah dalam pertarungan langsung. Kami menerima kekalahan itu dan tahu bahwa kami tidak cukup kuat. Wen Tao tertawa, lalu menatap mata Zuo Fan. Saudara Zuo, tidak ada yang pernah naik ke posisi superior 3 sekte dalam ribuan tahun. Kita tidak bisa lagi mengguncang mereka. Sekarang terserah kalian. Hahaha, saya hanya datang untuk menyemangati Anda dan tidak goyah meskipun kekuatan Yelin itu. Dengan mundur, Anda hanya akan membuat lebih sulit untuk mencapai tujuan Anda di masa depan. Kultivator, di tanah ini di mana mereka mengejar Dao, setiap langkah harus diambil tanpa ragu-ragu. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kata-kata bijaknya. Saya yakin saudara Zuo tahu ini lebih baik dari saya. Saya hanya datang untuk mengobrol, hahaha. Mungkin tidak perlu untuk itu. Wen Tao melambai dan pergi sambil tersenyum. Melihat sosok santun itu pergi, Zuo Fan tersenyum. Dia tahu bahwa Yelin menantang Zuo Fan dan datang untuk menyemangati dia. Meski tidak perlu, Zuo Fan masih merasa nyaman karenanya. Meskipun dia juga tidak terlalu percaya pada kesuksesannya. Wosh! Saat itu, sesosok hitam melintas di depannya dan dibawa pergi bahkan tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Ketika dia bangkit lagi, dia mendapati dirinya menghadapi yang terbaik di negeri barat, dan Qingsen. Hanya saja kali ini, dia terlihat sangat gelap dan marah. Hati Zuo Fan membeku, dan keringat mengucur dari kulit kepalanya. Apa-apaan? Tidak mungkin dia tahu akulah yang mengambil senjata suci itu. Dia tidak bisa berada di sini untuk itu. Merasa sangat tidak berdaya melawan Dan Qingsen, hati Zuo Fan dipenuhi dengan kegelisahan. Membunuhnya sama saja dengan membunuh seekor ayam. Hanya sekejap saja. Zuo Fan menjadi cemas, meskipun dia berhasil menjaga wajahnya tetap lurus saat dia bertanya. Senior, kenapa kamu lagi? Mengapa Anda menangkap saya kali ini? Melihat sekeliling, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh pepohonan dan rerumputan, begitu damai dan sunyi. Sangat sempurna untuk melakukan pembunuhan dan pencurian. Zuo Fan semakin tegang saat dia tersenyum paksa. Senior, mengapa kamu tiba-tiba membawaku pergi? Apakah saya menyinggung senior dengan cara apapun? Tidak, itu dua kut yang menyegel dunia. Menamparkan kakinya, dan Qingsen kesal tetapi akhirnya hanya menggelengkan kepalanya. Mata Zuo Fan berbinar, dan dia menghela napas, mendapatkan kembali ketenangannya. Aman. Zuo Fan menyelidiki dengan sangat hati-hati. Senior, apa yang terjadi? Alam apa yang disegel? Itu yang memiliki tambang suci. Dan Qingsen menggelengkan kepalanya. Dalam setiap pertemuan naga ganda, pertarungan tim diadakan di alam yang sama dengan tambang suci disimpan. Itu karena energi spiritual yang tebal membantu para murid memulihkan kekuatan mereka dan berusaha sekuat tenaga. Namun, untuk amannya, jika tambang suci itu dalam bahaya, keduanya bisa memindahkannya sekaligus. Jadi ada dua cara menuju tambang. Yang pertama adalah melalui medan perang itu, dan yang kedua adalah di pavilion mencapai surga dua yang ditinggikan. Aku berencana untuk menyelinap masuk melalui Heaven Reaching Pavilion sementara keduanya fokus pada pertarungan sekte, lalu mengambil pedang atlas. Tidak pernah terpikir olehku bahwa jalan Heaven Reaching Pavilion juga disegel. Ini membuat satu-satunya cara saya untuk masuk adalah melalui medan perang. Tetapi dengan begitu banyak orang, saya akan langsung ditemukan oleh yang diagungkan. Ini akan membuat Atlas Sword tidak mungkin diambil. Melihat dia menghela nafas, Zuo Fan memahami penderitaannya dan menjadi lebih santai. Jadi orang ini bahkan tidak bisa masuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zuo Fan menyembunyikan senyum licik saat dia bertanya. Senior, maka kamu harus mencari cara untuk masuk, bukan datang kepadaku. Saya tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun tentang Anda. Dan dengan penampilanku yang begitu mulia, menaungi matahari dan bintang, semua orang akan menungguku bersinar lebih terang 3 hari dari sekarang.
Melakukan sesuatu padaku akan membuat mereka khawatir. Baik, saya mengerti, jadi berhentilah meletakkannya terlalu tebal. Aku tidak datang untukmu. Bualan Zuofan masih jauh dari selesai, tetapi Dan Xingchen memotongnya. Wah, alam akan terbuka selama pertemuan naga ganda. Setelah lewat, kedua kut akan menutupnya kembali. Mereka adalah satu-satunya yang bisa mengangkat segel itu, mencegah siapapun masuk. Aku harus bertindak cepat, jadi aku memikirkanmu. Anda akan membawa saya ke dalam di depan mata semua orang. Saya, Zuofan mulai dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak. Bagaimana aku harus membawamu? Dengan usia Anda tidak terlihat seperti murid kami. Bahkan jika kamu mengubah penampilanmu dengan pil, kamu tetap tidak akan bisa menyembunyikan aura tua, jompo, dan busuk itu. Demi dewa, kamu yang busuk. Dan Xingchen balas membentak, lalu berkata, aku sudah memikirkannya, dan itu tidak mungkin. Mata kedua orang bodoh itu tajam. Hanya dengan perubahan penampilan, tidak mungkin membodohi mereka. Mereka dapat mengetahui siapa Anda melalui aura Anda. Itu sebabnya saya ingin masuk ke sana melalui cincin penyimpanan Anda. 686. Apa? Terkejut, Zuofan melambaikan tangannya dengan panik sebagai penolakan. Tidak mungkin. Tidak. Cincin saya hanya dapat menampung barang dan tidak ada yang hidup. Mereka masih bisa mengetahuinya bahkan jika Anda memberi saya cincin penyimpanan yang hidup. Mengapa saya tiba-tiba mengganti cincin penyimpanan saya? Ada begitu banyak hal yang bisa salah. Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa henti, tidak ingin ada hubungannya dengan rencana gila ini. Aku sudah memberi orang tua ini peta. Dan karena itu adalah item, bahkan jika Double Dragon Manor mendapatkannya, itu tidak akan sampai ke saya. Kecuali Dan Xingchen membuka mulutnya. Tapi, apakah yang terbaik di negeri barat akan semudah itu ditangkap? Jadi Zuofan membantunya tanpa khawatir dan melepaskannya karena dia memegang barang berharga yang sama. Namun sekarang, ini sama sekali berbeda. Setelah Double Dragon Manor menemukan ini, dia akan kehilangan segalanya. Tidak masuk akal mengambil risiko untuk apapun. Jadi Zuofan melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan orang tua ini sejauh mungkin. Yang terbaik adalah jika mereka tidak pernah berbicara lagi. Nak, sebagai pemimpin tim, bahkan jika berasal dari Sekte Tiga Bawah, siapa yang percaya kamu memiliki cincin penyimpanan yang begitu kecil? Untuk apa Anda menganggap saya, anak berusia 3 tahun? Tidak ada yang akan mempercayaimu. Dan Xingchen melihat melalui rencananya dalam sekejap. Apakah kamu bertujuan untuk pergi? Sudah terlambat untuk itu sekarang. Zuofan menghela nafas. Senior, kamu tidak tahu ini, tapi aku hanyalah seorang pekerja sederhana di sekte. Hui Xiong dari Bistaming Sekte itu benar. Dia melawan semua elit kami, dan tanpa pilihan yang lebih baik, kami, dari kantor tenaga kerja, harus turun tangan. Kami semua adalah buruh, jadi tidak ada yang bisa kami capai. Sekelompok pekerja belaka menyeka lantai dengan 3 sekte tengah dan elit 3 sekte yang lebih rendah. Coba umumkan ke dunia, lihat bagaimana reaksi murid-murid lainnya. Wajah Dan Xingchen menjadi menyeramkan. Nak, kamu sudah bersekongkol denganku. Jadi Anda tidak punya pilihan selain membantu saya. Saat aku mendapatkan pedang suci dan pergi, aku tidak akan melibatkanmu lagi. Tetapi jika Anda tidak ingin membantu saya, ketika saya mendapatkan pedang, saya akan memberitahu semua orang yang memberi saya peta itu, bahkan terima kasih untuk itu, hahaha. Senyum Dan Xingchen benar-benar jahat. Wajah Zuofan berkedut, dan dia menghela nafas sebelum mengangguk. Sepertinya aku tidak punya banyak pilihan. Aku benar-benar terjebak denganmu. Hahaha, itu lebih baik. Tidak mungkin hadiahku sia-sia. Dan Xingchen tertawa. Zuofan mengerutkan kening. Senior, jika aku membawamu, bagaimana kamu akan keluar? Kali ini, lawannya tidak mudah dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain atau bermain dengan mereka. Lalu ada arai pemantauan di semua tempat. Begitu Anda muncul, Anda akan terekspos. Hehehe, jangan khawatir. Berkat kata-kata Anda terakhir kali, saya telah menemukan jalan. Kami akan melakukan pengalihan. Anda berjuang mati-matian dalam pertempuran dan, di tengah kekacauan, gunakan kesempatan pertama yang Anda dapatkan untuk melempar cincin ke titik buta susunan pemantauan. Kemudian Anda hanya memancing mereka pergi. Setelah Anda mendapatkan perhatian semua orang, saya akan menyelinap pergi dan pergi ke tambang suci. Keluar dari akal pikiran. Alis Zuofan bergetar, dan dia mengangguk. Bukankah itu langkah yang sama yang dia gunakan? Kemudian lagi, karena berhasil sekali, itu harus berfungsi lagi. Meskipun mata Zuofan berkeliaran dalam pikirannya, memasang pandangan berat. Hanya itu, senior, kamu harus tahu bahwa aku pernah mengalahkan Yan Mo. Murid 9 sekte itu mudah dihadapi, kecuali satu. Maksudmu Yelin? Dan Xingchen sudah menebak apa yang ingin dia katakan. Zuofan mengangguk. Senior, Yelin melebihi apapun yang kuharapkan dan bahkan membuatku merasa gagal.
Jika saya melempar cincin itu terlalu cepat, yang ditinggikan pasti akan menganggapnya aneh. Hanya saat aku melawan Yelin, itu akan terlihat seperti kecelakaan saat aku melemparnya. Petik 2. Membuat alasan lagi, nak. Kamu benar-benar licik. Mata Dan Xingchen berbinar. Faktanya, dia sudah tahu bahwa di Double Dragon Manor, tindakan siapapun berada di bawah pengawasan naga ganda yang ditinggikan. Meskipun dia juga tahu bahwa lemparan cincin yang sederhana dapat menimbulkan kecurigaan, itu tidak cukup untuk menghentikan pertandingan dan menyelidikinya. Mereka tidak paranoid. Hanya ketika pedang atlas diambil mereka akan memeriksanya. Namun, Dan Xingchen akan berada bermil-mil jauhnya pada saat itu, meninggalkan Zuo Fan dalam keadaan tinggi dan kering. Sejak awal, Dan Xingchen hanya memikirkan cara pergi dengan pedang dan tidak ada yang lain, bahkan apa yang terjadi pada Zuo Fan sesudahnya. Jika tidak, bukan berarti Zuo Fan juga tidak bisa. Apa yang mengejutkan Dan Xingchen adalah bagaimana bocah ini sudah membuat rencana dalam waktu singkat ini. Mereka berdua tahu masing-masing memiliki rencana, namun tidak ada yang berbicara. Dan Xingchen merasa sedikit bersalah karena mengetahui dia ingin mengusirnya begitu dia selesai dengannya. Mungkin karena dia ingin menebus rasa malu ini atau hanya untuk meredakan kekhawatiran setan yang tajam ini, Dan Xingchen mulai menganalisis lawannya. Yelin tidak kalah kuat darimu. Tapi dia belum menunjukkan semua yang dia miliki, dan aku tidak bisa menilai kekuatannya dengan benar. Apakah Anda melawannya atau tidak, Anda pasti sangat lelah dengan api emas itu. Ini benar-benar aneh. Aku sudah punya cara untuk menghadapi api emas itu. Satu-satunya masalah adalah saya tidak tahu bentuk jiwanya. Zuo Fan menjadi berat. Saya menganggap jiwanya juga harus menjadi jiwa naga surga. Tapi bagaimana dua jiwa naga surga akan bertarung? Saya tidak yakin tentang masalah ini dan ingin meminta senior untuk berbagi pengalaman Anda dalam bertarung dengan jiwa naga surga. Apa? Dia memiliki jiwa naga surga. Bagaimana Anda tahu? Hati Dan Xingchen bergetar. Dia tidak pernah membayangkan tanah barat akan begitu kaya akan bakat untuk memiliki jiwa naga surga lainnya. Zuo Fan mengangguk tegas. Apakah leluhur naga penghancur agung tidak dapat memberikan jiwa naga surga kepada pewarisnya? Karena pria itu ada di sisinya, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberinya jiwa yang sama, bukan? Bahkan jika Zuo Fan belum melihat jiwanya, dia kurang lebih yakin berdasarkan warisan pria itu. Tapi hatinya hanya menjadi lebih berat karenanya. Siapa yang akan mengenal jiwa naga surga lebih baik daripada leluhur naga? Ketika dua jiwa naga langit bertarung, Yelin akan menang melawannya, yang tidak memiliki guru. Itu akan menyebabkan kerugian dalam kekuatan jiwa dan tubuh. Itu berarti dia pasti akan kalah. Menatap mata Dan Xingchen, seluruh harapan Zuo Fan untuk menang bertumpu pada pengalaman senior ini. Meski masih kurang dibandingkan nenek moyang naga, setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Senior, tuan orang ini luar biasa, memahami jiwa naga surga juga. Karena itu, pria itu harus benar-benar memahami jiwa naga surga. Saya harap senior bisa memberi saya saran, setidaknya untuk mengikat. Jika tidak, maka saya akan dengan mudah didorong mundur dan segera dikalahkan. Saya tidak akan punya waktu untuk melempar cincin itu, dan rencana Tuan akan gagal. Baik, sekarang berhenti mencoba memerasku. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Karena kamu akan melalui bahaya seperti itu untukku, aku akan memberikan segalanya untuk membantumu. Dan Xingchen merenung. Zuo Fan, apakah kamu tahu ilmu pedang? Zuo Fan menggumamkan sesuatu, lalu menggelengkan kepalanya. Sedikit. Dari 8 kaisar domain suci, hanya kaisar pedang yang terobsesi dengan ini selama berabad-abad. Sedangkan dia, kaisar iblis, dikenal dengan kelicikan dan kekuatan tubuhnya. Dia tahu sangat sedikit tentang kaisar pedang. Itu akan membuat bantuanku semakin tidak berguna. Dan Xingchen menghela nafas. Kamu tahu bahwa jiwa pertamaku adalah pedang, yang telah terbenam dengan pedang selama bertahun-tahun. Baru kemudian saya membentuk jiwa naga surga dan menyatukan mereka untuk membentuk seni pembelahan naga. Penampilan pedang itu menggetarkan dunia, membuat Azure Dragon melolong dan lautan berbuih. Jika Anda tahu ilmu pedang, saya akan membimbing Anda melalui seni ini untuk menggunakan jiwa naga surga dengan itu. Anda pasti tak terbendung, bahkan melawan api emas itu. Sungguh memalukan. Wajah Zuo Fan berkedut, dan dia menghela nafas. Senior, maksud saya tidak ada rasa tidak hormat, tetapi pemahaman master tentang jiwa naga surga jauh lebih baik daripada Anda. Tuan memiliki seni membelah naga, jadi apakah itu berarti dia tidak memiliki seni mistis lainnya juga? Saya khawatir mungkin tidak ada orang yang lebih baik dalam menggunakan jiwa naga surga selain dia. Saya hanya ingin tahu bagaimana menggunakan jiwa naga surga untuk melawan jiwa naga surga lainnya. Jiwa naga surga adalah pedang terkuat. Mengalahkannya bukan tidak mungkin. Tapi itu berarti kekuatanmu harus menjadi segalanya. Dan Xingchen menjadi serius saat dia berkata, jiwa naga surga itu kuat tetapi hanya sekuat penggunanya.
Kalau tidak, kita akan memiliki seluruh dunia di bawah tumit kita dengan begitu banyak jiwa naga surga di tanah barat. Sayangnya, daratan terkuat di benua ini adalah area tengah. Jadi sementara jiwa adalah bantuan yang luar biasa bagi seorang kultivator ethereal stage, itu hanyalah sebuah alat. Yang penting, pada akhirnya, adalah kultivasi seseorang. Juga, kamu salah tentang sesuatu. Domain seseorang membatasi pemahamannya tentang jiwa naga surga. Domain saya ada di dalam pedang, jadi ketika pedang digabungkan dengan jiwa naga, mereka membentuk seni membelah naga. Anda mungkin mengatakan bahwa tuannya jauh lebih baik dalam menggunakan jiwa naga surga, tetapi domainnya membatasi itu. Dia mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama denganku tentang pedang yang dikombinasikan dengan jiwa naga. Semuanya tentang perspektif. Orang yang berbeda memegang barang yang sama akan mencapai kesimpulan dan kegunaan yang berbeda. Tidak ada yang lebih baik dalam hal ini. Zuofan, aku tahu kamu bijak, penuh dengan banyak gerakan cerdik. Jika Anda bisa menggabungkan semua kekuatan Anda dengan jiwa naga, maka itu mungkin tidak kalah dengan pemahaman jiwa naga senior itu. Zuofan terguncang dan berdiri tercengang, setelah melihat cahaya. 687. Zuofan sudah lama berdiri di sana sebelum matanya akhirnya bersinar. Dia tersentak. Saya mengerti sekarang, senior. Yelin mungkin memiliki jiwa naga surga yang paling murni, sedangkan jiwaku yang paling campur aduk. Dia memiliki jiwa paling ortodoks, dan saya memiliki jiwa kelas 2. Tapi jiwa naga kelas 2 saya tidak berarti itu lebih lemah. Itu mungkin lebih kuat, kan? Dan Xingchen menggelengkan kepalanya. Kata-katamu benar tetapi tidak bisakah kamu memilih kata-katamu dengan lebih baik? Anda membuatnya terdengar seperti karena Anda memiliki jiwa naga kelas 2, yang membuat jiwa saya, yang disambung dengan pedang, terdengar jelek. Bagaimanapun, ini disebut evolusi. Zuofan mengangguk, hatinya mengerti. Betul sekali. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang memahami kekuatan jiwa naga seperti Decimating Dragon Ancestor. Dia mengajari Yelin, jadi dia tahu cara terkuat untuk menggunakan jiwa naga. Tapi penggunaan itu terbatas pada naga. Dan bukan naga yang terkuat, tapi manusia. Jadi sementara zaman kuno memiliki 5 binatang suci yang agung, ia juga memiliki 10 Great Emperor. Semua kaisar ini memahami Dao, bekerja dari kelemahan ke kekuatan dalam menghadapi masa. Mereka tidak mengandalkan bakat atau bakat tetapi pada wawasan mereka untuk menciptakan seni dan metode kultivasi untuk membuat umat manusia menjadi kuat. Mereka menggunakan adaptasi konstan untuk mengatasi bakat alami dari 5 binatang suci yang agung. Dengan kata lain, fakta bahwa nenek moyang naga tahu cara menggunakan jiwa naga tidaklah banyak. Zuofan juga bisa menciptakan cara yang lebih baik untuk menggunakannya. Ini berarti perubahan yang dialami seseorang saat dia memahami Dao. Kebingungan Zuofan hilang dalam sekejap. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Yelin memiliki warisan yang sah dari ras naga, tapi terus kenapa? Dia memiliki semua jenis kekuatan yang tercampur ke dalam jiwa naga ini, dan dia akan menggunakan semuanya untuk menciptakan yang lebih baik, lebih kuat dari warisan yang sah. Pikiran ini memenuhi Zuofan dengan semangat juang. Dia tidak sabar untuk melawan pria itu. Sambil menangkupkan tangannya, Zuofan berbicara dengan sangat hormat. Terima kasih, senior, telah membangunkanku. Sekarang saya tahu cara bertarung. Hahaha, aku belum berbuat banyak untuk membantumu. Kesadaran Andalah yang melakukannya. Saya harap dalam 3 hari, Anda akan membuat gerakan yang luar biasa, memurnikan jiwa naga langit Anda, dan membuat bocah itu melihat kebenaran, bahwa naga iblis Anda akan jauh lebih kuat daripada naga ortodoksnya, hahaha. Dan Xingchen tertawa, memandang Zuofan seolah dia adalah muridnya. Dan Xingchen menunjuk ke cincin Zuofan. Meskipun aku tidak membantumu, aku akan menerimanya karena kamu menerima bantuanku. Jadi, maukah kamu membantu orang tua ini? Hahaha, tentu saja. Menjadi bahaya bagi senior itu sepadan. Setelah Anda, senior, Zuofan melambai dan membuka cincinnya. Dan Xingchen tertawa dan menyelinap masuk. Berikutnya adalah menunggu Zuofan memasuki alam itu lagi dan mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. 2 jam kemudian, dalam cahaya senja yang memudar, Zuofan kembali ke penginapan Sekte Perencana Iblis. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana mengadaptasi jiwa naga surga dalam 3 hari ini. Namun, dia bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya saat dia memasuki halaman. Chu Qingcheng, Yongning, Suanger, dan bahkan gadis-gadis dari Sekte Surga Mistik ada di sini. Terkejut, Zuofan merasa curiga. Apa yang sedang dilakukan cewek-cewek ini sekarang? Demon yang melihatnya datang dan berlari. Kemana kamu lari? Kami belum melihatmu sejak tahap superior 3 sekte berakhir. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Apa yang bisa terjadi? Aku lebih ingin tahu tentang apa yang kalian semua lakukan. Zuofan memperhatikan mereka semua. Demon yang mengangkat bahu. Kamu biasanya baik-baik saja, tapi bukankah ada pria aneh lain di luar sana?
Aku takut kalian berdua orang aneh akan meledak dengan amarahmu yang buruk, bertarung hanya dewa yang tahu di mana. Gadis-gadis ini juga khawatir. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar pria wanita. Hehehe, kamu datang ke Double Dragon Gathering dan keluar, kamu memiliki seluruh rombongan wanita. Yang mulia, harap lebih serius. Kami hanya ikut dengan Qingcheng. Sui Ruohua memerah mendengar kata-katanya dan memelototinya. Mengangkat bahu, Demon yang hanya tersenyum. Chu Qingcheng adalah gambaran ketenangan sepanjang godaan, dengan senyum tipis di wajahnya. Yelin tidak normal dan mungkin lebih kuat darimu. Apa kau masih akan melawannya? Tentu saja, itulah alasan aku harus bertarung. Zuo Fan menghela nafas saat melihat Chu Qingcheng. Apakah kamu yakin aku bisa menang? Chu Qingcheng menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. Tentu saja. Benarkah? Bahkan aku tidak percaya aku bisa. Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Sejujurnya, aku sama sekali tidak percaya diri dalam pertarungan ini. Aku pasti akan kalah. Chu Qingcheng terkikik. Apa ini? Steward Zuo yang hebat sekali ini kurang percaya diri. Zuo Fan mengingat api emas Yelin yang mengerikan dan jiwa naga surga ortodoks. Kemudian dia memikirkan bagaimana cara mengalahkannya dan apakah itu akan berhasil, dan wajahnya menjadi serius. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Dari lubuk hatimu, tanya Chu Qingcheng. Zuo Fan mengangguk dengan tegas. Bahkan ketika tidak ada harapan, aku harus mengatasi rintangan ini. Saya harus berjuang. Ini takdir. Maka kamu akan menang. Chu Qingcheng berseri-seri. Zuo Fan mulai dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Chu Qingcheng menoleh ke yang lain. Ayo pergi. Dia butuh waktu untuk bersiap-siap. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Chu Qingcheng tidak melihat ke arah Zuo Fan lagi, dengan santai pergi. Gadis-gadis itu tampak bingung. Meninggalkan begitu saja. Anda hampir tidak berbicara. Bertemu setelah sekian lama, kalian seharusnya lebih dekat dari sebelumnya. Yongning dan Suanger bahkan lebih terpana. Mereka datang bersama Chu Qingcheng untuk belajar darinya bagaimana menjadi lebih dekat dengan Zuo Fan. Tapi dari apa yang mereka lihat, tidak ada sedikit pun keramahan dalam obrolan mereka. Zuo Fan juga berdiri di sana, melihat Chu Qingcheng pergi. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya atau mengejarnya. Seolah-olah keduanya murni platonis, semua orang melakukan apapun. Yongning bergegas mengejarnya. Saudari Qingcheng, apakah hanya itu yang ingin kamu tanyakan ke sini? Hanya jika dia akan bertarung. Seberapa dekat kalian berdua? Tidak ada yang terjadi. Chu Qingcheng tersenyum. Saya hanya ingin tahu apa yang ingin dia lakukan agar saya dapat mendukungnya. Tidak ada hal lain yang penting. Gadis-gadis itu bertukar pandang, merasa bingung. Bagaimana itu tidak penting? Paling tidak yang bisa Anda lakukan adalah memberinya kata-kata penyemangat. Biarkan dia tahu perasaanmu. Hanya Yun Suang yang tetap berpikir. Lalu dia berkata, Saudari Qingcheng, karena bahkan Steward Zuo tidak yakin akan menang, mengapa kamu begitu yakin dia akan menang? Bukankah sudah jelas? Karena dia sungguh-sungguh dalam pertempuran, dia akan menang. Bahkan jika dia sendiri tidak mempercayainya, saya percaya tanpa sedikit pun keraguan. Karena apapun yang benar-benar ingin dia lakukan, saya percaya dia akan berhasil. Chu Qingcheng tersenyum saat dia berkata. Gadis-gadis itu merasa agak bisa dimengerti. Qingcheng adalah dukungan terbesar Zuo Fan, selalu percaya padanya. Mungkin ini adalah dorongan yang terbaik. Mereka mungkin tidak berbicara, tapi niat mereka jelas. Ini saling pengertian. Keduanya mungkin tidak mengakuinya, tetapi gadis-gadis itu dapat melihat bahwa itu adalah jenis cinta yang lain, hanya pada jarak belahan jiwa. Kembali dengan Zuo Fan, gadis-gadis itu sekarang telah pergi, dan dia hanya berdiri di sana dengan bingung. Gadis ini sangat pandai membaca orang sehingga membuatku jengkel. Dia selalu sempurna dalam tindakannya, bahkan memahamiku lebih dari diriku sendiri. Zuo Fan, dia bilang kamu bersiap untuk pertarungan. Benarkah itu? Anda telah bertarung berkali-kali di Double Dragon Manor sejauh ini, namun tidak sekalipun Anda membuat persiapan. Ketika harus berkelahi, Anda mengabaikannya, tidak mau. Kali ini, menang akan sangat sulit bagi kami. Jadi, apakah Anda bersiap-siap? Apakah kamu benar-benar akan melawan orang aneh itu, Yelin? Demon yang menatap matanya dan menghela nafas. Mengesampingkan yang lain, aku bisa melihat dia tidak normal. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan Ultimate Clarity Sekte dan akhirnya menyia-nyiakan orang dengan sia-sia. Mata Zuo Fan berkilat, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bertarung sebelumnya karena aku tidak menyukainya. Orang-orang itu terlalu lemah. Tapi kali ini, aku harus berjuang dengan nyawaku sebagai taruhannya. Jika saya mundur sekarang, itu akan seperti yang dikatakan Wen Tao. Kesuksesan saya di masa depan akan gagal, jika tidak berhenti sama sekali. Seorang kultivator terkadang harus menghadapi rintangan secara langsung, sampai mati. Zuo Fan tertawa dan memasuki kamarnya, menutup pintu di belakangnya.
Katakan pada semua orang aku akan mengasingkan diri selama 3 hari. Aku bersumpah untuk mengalahkan Yelin. Hati Demon yang bergetar, melihat kemana Chu Qingcheng pergi dan terkekeh. Keduanya benar-benar saling memahami. Dia hanya mengatakan dia tidak percaya diri, dan sekarang dia bersemangat untuk mencobanya. Seperti yang dikatakan gadis itu, Zuo Fan tidak mempercayainya, tetapi hatinya ingin menang. Kalau begitu, semua elit sekte perencana iblis akan menghadapi bahaya bersamanya. Mereka tidak akan ragu untuk masuk bahkan jika kematian mereka di tangan monster itu. Teriak Demon Yang, dipenuhi dengan semangat sendiri. 688. Sampai saat ini, saya memiliki 3 kekuatan yang dapat saya gunakan untuk melawan api emas penghilang, api biru, petir ungu, dan lengan kilin. Zuo Fan duduk bersila di kamarnya, dengan hati-hati merenungkan kekuatannya dan musuhnya. Ketiga kekuatan ini berada di tingkat yang sama dengan api emas, sementara hanya levelnya yang berbeda. Petir ungu terbagi menjadi 12 surga sementara dia saat ini bisa melepaskan surga kelima dengan sebaik-baiknya. Dari apa yang dia lihat tentang api emas dan tingkat kekuatannya, dia membutuhkan petir ungu setidaknya berada di surga ke-6. Adapun api biru dan lengan kilin, dia bahkan belum mulai mengembangkannya. Keuntungan dan kerugian kedua belah pihak diletakkan di hadapannya. Yelin menang dalam kualitas, sementara dia menang dalam kuantitas. Dengan kata lain, dia berantakan. Dia memiliki begitu banyak trik padanya, namun tidak ada yang bisa menandingi pria itu. Menambah jiwa naga surga itu, sesuatu yang pria itu mahir gunakan dibandingkan dengan dia, membuatnya, jadi semua kartu trufnya tidak berguna. Bahkan keberuntungan bodoh pun tidak bisa memberiku kemenangan saat ini. Analisis ini hanya menunjukkan kelemahannya, sementara dia memiliki sesuatu untuknya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin Yelin miliki. Metode Yelin terlalu khusus, semuanya berasal dari leluhur naga. Metode saya semuanya acak dan fleksibel, bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh setiap ahli, tetapi dengan seberapa banyak akal mereka, sebagian besar pertarungan dimenangkan. Mencampur semua keterampilan acak ini akan melepaskan keterampilan yang paling tak terbendung dan tak terduga. Zuo Fan menghela nafas. Dia dan master yang tidak pernah dia lihat, Nine Serenities Emperor, sangat mirip. Catatan rahasia 9 ketenangan berisi keterampilan pamungkas orang lain, dengan tidak satupun dari mereka berasal dari Kaisar 9 ketenangan sendiri. Satu-satunya ciptaannya adalah seni transformasi iblis, yang tidak pernah dia latih. Meski begitu, dia ahli dalam mencuri keterampilan orang lain, menjadi salah satu dari 3 kaisar terkuat. Bukankah ini situasi yang sama dengan dia? Sebuah jack dari semua perdagangan. Namun, mengikuti jejak tuannya, dia percaya bahwa menggabungkan semua keterampilan pamungkas ini akan lebih dari cukup untuk menghadapi jiwa naga ortodoks Yelin. Bahkan ras campuran seperti kita bisa berdiri tegak. Tunggu, bukankah aku bertindak terlalu jauh dengan ini? Meskipun saya tidak pernah menerima ajaran ortodoks seumur hidup saya, itu tidak berarti saya harus menyebut diri saya ras campuran. Tidak ada harga diri di dalamnya. Wajahnya berkedut, Zuo Fan segera menghapus pemikiran menjadi sekumpulan trik. Dia menjadi tenang dan mengarahkan inderanya ke dalam untuk menggabungkan semua yang dia tahu. Dalam benak Zuo Fan, naga besar itu menutup matanya, saat pelangi warna menyapu sisiknya. Tapi kemudian cahaya mulai memudar saat setitik api biru muncul di dahi naga. Beberapa saat kemudian, kilatan ungu melesat di tubuhnya, berderak. Selanjutnya muncul beberapa sinar merah di atas tubuh naga. Kadang-kadang, bahkan ada sesuatu yang hitam merayap di atasnya, segera menelannya. Dengan cara ini, Zuo Fan menjelajahi cara menggunakan jiwa naga surganya dengan sebaik-baiknya. Pada saat yang sama, Yelin juga bersila di halaman sekte kejelasan tertinggi saat panas yang berkumpul di sekitarnya semakin kuat dan kuat. Dalam benaknya, lautan api keemasan dilalui oleh seekor naga besar dengan mata berapi-api dan buas. Naga adalah makhluk paling buas, keras dan kuat. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu lebih banyak tentang mereka selain Tuan. Jiwa naga surga bukanlah tandingan api emas penghilang untuk melepaskan potensi penuhnya. Zuo Fan, jiwa naga langitmu, hanya bisa menunjukkan sekitar 20% dari kekuatannya. Anda akan melihat bahwa saya benar. Dengan seringai jahat, Yelin bergumam pada dirinya sendiri, penuh percaya diri. Dia praktis bisa melihat dirinya memenangkan pertarungan ini. Di luar, Wu Qingqiu melewati pintunya dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke pintu yang tertutup. Di sebelahnya adalah murid sekte kejelasan tertinggi lainnya yang dipenuhi rasa ingin tahu. Adik laki-laki selalu santai. Kenapa dia tiba-tiba pergi mengasingkan diri? Apakah dunia sudah gila? Hahaha, itulah yang terjadi ketika dia bertemu musuhnya yang ditakdirkan. Aku akan sama jika aku jadi dia. Wu Qingqiu terkekeh dan berkata, ayo pergi dan jangan ganggu dia. 3 hari kemudian, pertempuran akan lebih penting dari kita. Jika kita mengganggunya, dia akan sangat marah dan melampiaskannya padamu.
Orang lain terkejut dan bergegas mengejar Wu Qingqiu memikirkan kekuatan mengerikan Ye Lin. Jika kita benar-benar mengganggunya, mengapa dia melampiaskannya padaku? Kenapa lagi? Saya kakak laki-lakinya dan juga temannya, hahaha. Wu Qingqiu tertawa seperti itu wajar. Kemudian murid itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Monster kecil ini hanya peduli pada kakak laki-lakinya. Sementara itu, di Sekte Universal Rites, Zhao Dezu bersiap-siap untuk tahap tantangan 3 hari dari sekarang. Junior, 3 hari dari sekarang, 10 anggota terkuat Sekte Dewa Pedang telah mengalami kerusakan jiwa yang berat. Mereka bukan ancaman. Intinya adalah sekte perencana iblis, khususnya Zuo Fan. Semuanya akan ada dalam genggaman kita jika kita mengalahkan monster ini. Tapi kakak senior, dia memiliki jiwa naga surga seperti yang ditinggikan. Apakah kakak senior memiliki rencana yang luar biasa untuk menggagalkan sakit kepala ini? Seorang murid mengeluh. Zhao Dezu mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, "Tenang, aku sudah punya rencana. Jiwa naga surga luar biasa, tetapi hanya jiwa binatang buas. Bahkan jika dia aneh, dia sendirian, dan kita bisa menangkapnya. Saya berencana menggunakan Soul Chain Array untuk menguncinya di tempatnya." Arai rantai jiwa. Semua orang berteriak kaget, melihat sekeliling satu sama lain dengan susah payah. Seorang murid gugup, "Kakak senior, Soul Chain Array dapat menahan monster, tetapi itu akan membahayakan nyawa kita, menggunakan jiwa kita sebagai rantai. Satu langkah salah dan dia akan keluar dari barisan, menghancurkan jiwa kita dalam prosesnya. Ini bukan pertarungan sampai mati. Kami tidak bisa." Pengecut. Namun, Zhao Dezu melotot dan mengutuk pembicara. Apakah kalian semua lupa siapa kami? Kami adalah murid Sekte Universal Rites. Pada saat Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Lurus lainnya tidak mematuhi keadilan dan bersekongkol dengan iblis, kita sendiri yang menghargai kebenaran. Terserah kita sendiri untuk menyimpannya. Jika kita tidak menghentikan Sekte Perencana Iblis di sini, bencana yang tak terbayangkan akan terjadi. 3 sekte superior dari Tanah Barat akan memiliki 2 sekte iblis. Langit di atas, ini adalah rencana iblis untuk menaklukkan Tanah Barat. Bagaimana kita bisa membiarkan itu terjadi? Zhao Dezu berbicara dengan semangat dan semangat, menegur para murid dengan amarah yang benar. Murid yang berbicara menundukkan kepalanya. Tetapi bahkan jika kita mempertaruhkan hidup kita, bisakah kita tetap memblokirnya? Ya, bukankah sudah kubilang kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan? Selama aku, Zhao Dezu, berdiri, kita akan meraih kemenangan. Mengepakkan tinjunya, wajah lurus Zhao Dezu mengilhami keyakinan akan kemenangan. Seolah-olah sikapnya menular, murid-murid lainnya mengangkat tinju mereka dan berteriak. Kebenaran kita akan menang. Kebaikan akan menang. Raungan gemuruh semakin keras saat memenuhi mereka dengan rasa haus yang kuat akan pertempuran. Seperti ini, setiap sekte membuat persiapan mereka untuk tahap terakhir. Ada yang mempertahankan statusnya, ada yang mengambil status orang lain. Dan beberapa hanya untuk sensasi pertempuran. Berderit. 3 hari kemudian, Zuo Fan keluar dari kamarnya di depan wajah serius timnya. Matanya tajam, auranya kuat, dan bahkan terungkap bahwa dia telah memasuki lapisan keempat tahap Radiant. Namun, meski hanya 1 lapisan, mata Zuo Fan membuat semua orang menganga. Mereka lebih hitam dari sebelumnya, penuh dengan kekuatan yang tak terkatakan, siap menelan segalanya. Zuo Fan, apakah kamu baik-baik saja? Sambil mengerutkan kening, Demon yang menatapnya dalam-dalam, tidak mengenalinya sama sekali. Hanya dalam 3 hari, seluruh aura Zuo Fan telah berubah. Seolah-olah dia telah diubah. Zuo Fan melihat dirinya ke atas dan ke bawah dan memandang mereka dengan aneh. Apa, bukankah aku sama? Pada saat itu, aura Zuo Fan kembali normal dan membuat mereka berhenti. Mereka masih terhapus, tidak dapat menentukan apakah yang mereka lihat benar-benar terjadi atau tidak. Mengapa kami merasakan bahaya seperti itu datang dari Steward Zuo? Sepertinya dia ingin menghancurkan segalanya. Demon yang menyelidiki. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah Anda yakin menang melawan Ye Lin? Aku masih tidak yakin. Zuo Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dalam 3 hari ini, saya telah menyisir semua keterampilan yang saya tahu dan menemukan beberapa yang cukup fleksibel untuk melawan Ye Lin. Saya hanya tidak tahu apakah mereka akan cukup. Dan ada beberapa di antara mereka yang saya tidak terlalu jelas efeknya. Saya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum saya tahu lebih banyak. Kelopak mata Demon yang berkedut saat dia menatap tajam. Jika kamu berhasil, itu akan menjadi hari di mana kamu akan menjadi lebih menakutkan, jauh lebih dari Ye Lin. Aku yakin itu. Zuo Fan berkedip dengan ragu, hanya untuk melihat Demon yang tersenyum dan melambai padanya. Itu hanya firasatku. Jangan pedulikan itu. Tahap tantangan 3 sekte superior akan segera dimulai. Ayo pergi. Ayo. Zuo Fan tidak menekan Demon yang untuk menjawab,
memimpin tim saat mereka berjalan, dipenuhi dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa tatapan padanya bukan hanya keheranan tapi juga ketakutan. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana rekan satu timnya memandangnya dengan ketakutan begitu dia keluar. Itu bukan ilusi. Zuo Fan mengalami perubahan besar sekali lagi. 689. Arena telah penuh sesak sejak pagi, dan tidak hanya dengan delegasi negara tetapi juga dengan tim masing-masing sekte. Bahkan dengan jiwanya yang terluka parah, Han Yunfeng yang pucat masih menyeret tubuhnya yang lelah untuk menonton. Hari ini adalah hari di mana seluruh tanah barat diacak. Hanya 3 sekte yang lebih rendah telah berjalan di depan 3 sekte yang lebih tinggi dan menantang kultivator ini yang tetap tak tersentuh selama ribuan tahun. Semua orang menunggu saat ini untuk melihat apakah mahkota raja ini akan duduk di kepala mereka lebih lama lagi. Wosh! Hakim sekali lagi muncul di atas ring. Dia membungkuk di depan yang ditinggikan dan memandang kerumunan dengan pipi merah muda. Sepertinya dia bersemangat tentang hari ini, sama seperti orang lain. Tim 5 sekte, masuk. Sekte Kejelasan Tertinggi, Api Neraka, dan Sekte Adil Universal memimpin untuk muncul pada saat yang sama. Pemimpin tim SWOT God Sekte dan Demon Seming Sekte mengikuti mereka, berjalan dengan santai. Begitu Zuo Fan muncul, kerumunan menjadi liar. Sudah menjadi rahasia umum sekarang bahwa satu-satunya alasan sekte kecil 3 terbawah dapat mencapai titik ini adalah karena murid ini membuka jalannya. Tentu saja, semua orang akan memperhatikan pemimpin yang luar biasa ini. Mereka semua sangat ingin melihat keajaiban seperti apa yang akan dia ciptakan selanjutnya. Hanya Sekte Adil Universal yang memandang Zuo Fan sebagai wabah di tanah ini, penuh dengan kebencian dan bukan sedikit ketakutan. Hakim menjelajahi matanya yang dingin ke semua orang. Dan sementara itu cukup jelas, dia harus mengikuti program itu. Murid-murid Sekte Pedang Dewa, apakah Anda ingin menantang 3 sekte superior? Tentu saja, teriak Wen Tao, penuh semangat. Hakim mengangguk. Keberanian seperti itu, mereka jelas telah merusak jiwa namun tetap datang untuk bertarung. Mereka adalah murid Sekte Dewa Pedang Sejati. Hakim menoleh ke Zuo Fan untuk berteriak. Murid Sekte Perencana Iblis, apakah Anda menantang 3 sekte superior? Suara Hakim bergema di telinga setiap orang di sini. Semua mata sekarang tertuju pada Zuo Fan, sangat ingin mendengar jawabannya. Zuo Fan menggumamkan sesuatu, lalu menatap Ye Lin sebelum dia berteriak. Tentu saja karena aku yang terkuat di sini. Sebuah keributan meletus. Janji Zuo Fan lebih dari sekedar kepercayaan. Semua orang gemetar mendengar kata-katanya. Kami tahu kamu sangat tangguh, tetapi kamu masih memiliki cara untuk menjadi yang terkuat. Jangan lupa masih ada talenta terbaik dari Tanah Barat, Wu Qingqiu. Bahkan jika kita memecatnya, masih ada Ye Lin yang sedang naik daun. Sementara keduanya belum benar-benar bertarung, dari apa yang telah mereka tunjukkan sejauh ini, semua orang percaya Ye Lin tidak kurang dari Zuo Fan. Kenapa kamu berani membuat pernyataan yang begitu berani? Naga ganda yang ditinggikan berbagi pandangan, bingung juga. Semua orang tahu Zuo Fan sangat tenang dan bukan pembual, tidak menyadari di mana dia berdiri. Kata-kata Ye Lin selanjutnya membuat semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Zuo Fan, saya adalah murid terkuat di negeri barat. Anda hanya runner-up, dan kakak laki-laki saya ketiga. Ye Lin berbicara dengan kekuatan dan percaya diri. Kerumunan semakin bersemangat sekarang. Melihat dua belati saling menatap, mereka dibawa oleh perasaan aneh. Seolah-olah mereka adalah 2 harimau yang memperebutkan satu gunung. Pertarungan keduanya pasti luar biasa. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, jangan seret aku ke pertarunganmu. Selain itu, saya telah menjadi talenta terbaik di Tanah Barat sebelum Anda, jadi bagaimana Anda bisa menempatkan saya di posisi ketiga? Anda seharusnya tidak mengatakannya meskipun itu benar. Wu Qingqiu, apakah saudara juniormu adalah saudara senior rahasia selama 2 dekade? Hahaha, Yan Mo merasa ingin menggodanya. Lalu dia merasa sedih. Dulu hanya Wu Qingqiu yang menjadi lawannya, targetnya. Dengan mengalahkannya, dia akan menjadi yang terbaik di Tanah Barat. Tapi seperti sudah ditakdirkan, ada 2 orang aneh juga, melempar Wu Qingqiu ke belakang di posisi ketiga. Apa jadinya dia? Sepertinya tujuannya selama ini adalah untuk semakin jauh darinya. Yan Mo menghela nafas, merasa sama tertekannya dengan Wu Qingqiu. Hanya kelopak mata Zhao Dezu yang berkedut, dipenuhi dengan kebencian yang membara saat keduanya berhadapan. Tahap tantangan 3 sekte superior dilakukan secara berurutan. Kamu belum melewati Universal Rites Sekte, namun kamu hanya peduli tentang bocah dari Ultimate Clarity Sekte itu. Apakah Anda membawa kami untuk memotong hati? Kau terlalu tidak tertahankan. Tunggu saja, Zuo Fan. Zhao Dezu melotot dengan kebencian saat dia terengah-engah, matanya memancarkan cahaya yang lebih dingin. Saingan harus berjuang untuk menetapkan pemenang. Exalted Heiran menatap Exalted Bai Mei dan terkekeh. Hahaha, Zuo Fan memang tahu apa yang terjadi.
Dia sama sekali tidak ceroboh sebelum dia menghadapi lawannya yang sebenarnya. Sebelum seseorang menang atau tidak, semua harus memiliki keyakinan di dalam hati mereka. Atau pertempuran akan kalah sebelum dimulai. Deklarasi terkuat Zuo Fan baru saja menghentikan semua retret. Segera, mereka berdua akan menunjukkan semua yang mereka buat. Ini akan menjadi pertarungan yang pantas dilihat. Bai Mei yang agung tampak gembira, bahkan lebih bersemangat daripada kerumunan di bawah. Hakim berdiri di antara Zuo Fan dan Yelin, memotong percikan api di antara mereka. Menatap Zuo Fan dan kemudian ke Yelin, hakim itu mendengus. Apa yang kalian berdua lihat? Ini terlalu cepat bagimu untuk bertarung. Anda akan mendapatkan giliran Anda segera. Mengapa terburu-buru? Zhao Dezu memutar matanya, menahan amarahnya. Hei, hakim, kamu seharusnya tidak memihak. Tidak bisakah kamu sedikit adil? Apa yang ingin kamu katakan? Mengapa Anda meninggalkan kami? Dengan mereka mendapatkan giliran, apakah itu berarti Sekte Adil Universal pasti akan kalah? Bahkan jika kamu pikir kita pecundang, lalu apa gunanya bertarung? Wajah para murid Universal Rites Sekte jatuh satu demi satu, diam dan cemberut. Hal yang sama terjadi di sisi Helion Flame. Sekte Universal Rites bukan satu-satunya sebelum puncak. Ada juga Helion Flame. Mereka tidak sebenci itu karena pemimpin mereka, Yan Mo, bukanlah orang suci, dan dia juga tidak keras kepala. Dia benar-benar mengagumi kekuatan Zuo Fan, jadi dia sedikit sedih, itu saja. Berkat intervensi hakim, keduanya kembali ke posisi mereka. Selanjutnya adalah pertarungan antara Universal Rites Sekte dan Sword God Sekte. Seperti yang diharapkan, tim pedang Dewa Sekte telah melukai jiwa, dan melawan tindakan tak tahu malu Universal Rites Sekte untuk menyelamatkan kekuatan mereka telah mengarahkan mereka, mempersingkat tantangan mereka. Sekarang giliran Demon Seming Sekte untuk melawan Universal Rites Sekte dalam pertempuran tim. Semua orang berada di tepi kursi mereka, menyaksikan penantang terakhir memulai pertarungannya. Kedua penjaga gerbang membuat tanda dan membuka pintu ke medan pertempuran. Zuo Fan menyentuh cincin guntur saat dia membawa timnya masuk. Sekte Adil Universal juga bukan orang yang tinggal diam. Wosh! Kedua tim kembali ke lembah terpencil itu. Zuo Fan melambai, membiarkan anggota timnya mundur sedikit sementara dia maju sendirian. Dia kemudian menunjukkan seringai jahat. Kalian jangan ikut campur. Saya ingin menggunakan orang-orang ini sebagai boneka untuk kemajuan saya. Zuo Fan, kesombonganmu tidak mengenal batas. Kamu berani membawa kami bersepuluh sendirian. Zhao Dezu menyipitkan mata dan meraung. Zuo Fan mengejek. Dalam setiap pertempuran, kamu tidak pernah sekalipun keluar semua. Saya sendiri sudah lebih dari cukup. Nyatanya, kau seharusnya menjadi pengecut licik yang terhormat seperti kau bahkan menangkapku. Kenapa kamu? Mulut Zhao Dezu berkedut saat dia menatap Zuo Fan. Auranya bergetar, tetapi segera kembali tenang saat dia tersenyum aneh. Sekte Adil Universal selalu memperjuangkan keadilan yang benar. Bahkan jika semua orang salah paham tentang pengejaran kita yang terhormat, itu tidak masalah. Selama kami dapat menghentikan kalian para iblis untuk masuk ke 3 sekte superior, kami akan menghentikan pertumbuhan jalur iblis. Kami tidak akan berkedip saat menghadapi kematian. Kami tidak akan goyah. Kamu bilang kita tidak bertarung habis-habisan dalam pertempuran kita. Baiklah, sekarang kami akan menggunakan segalanya untuk berurusan denganmu, iblis. Tidak masalah jika yang lain bergabung. Kami tidak peduli dengan beberapa setan yang bukan siapa-siapa. Kami hanya ingin menangani kejahatan utama. Zhao Dezu membuat tanda dan menyerang. Segel 10 orang, susunan rantai jiwa. 9 murid lainnya juga bergerak, mendarat dalam lingkaran di sekitar Zuo Fan saat mereka membuat isyarat. Pada saat itu, angin berubah, bertiup kencang saat suara rantai berderak bergema. Rantai samar ditembakkan dari setiap murid, menghubungkan mereka dan membentuk lingkaran yang rapat. Penghalang tak terlihat terbentuk dan menjebak Zuo Fan dan yang lainnya. 690. Arai rantai jiwa. Alis Wu Qingqiu bergetar, melihat pemandangan di depannya dengan wajah kaget. Untuk sekali ini, Zhao Dezu tidak membunyikan belnya, arai rantai jiwa membutuhkan 10 jiwa untuk dihubungkan bersama. Setelah rusak, kematian menunggu. Ini selalu digunakan sebagai pilihan terakhir. Sekarang, hanya untuk memblokir Zuo Fan, mereka mempertaruhkan hidup mereka. Itu benar-benar sesuai dengan keyakinan lurus mereka. Apakah selama ini kita salah tentang mereka? Yan Mo mengangkat alis, mengejek. Kita akan mengetahuinya saat kita melihat mereka bertarung. Mungkin mereka akan berhenti di tengah jalan seperti yang selalu mereka lakukan. Wu Qingqiu merenung dan kemudian mengangguk, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan, arai rantai jiwa cukup menakjubkan. Selama mereka bertahan, bahkan jiwa naga langit Zuo Fan tidak dapat menembusnya. Saya tidak berpikir mereka berencana untuk mundur, bukan, saudara junior. Wu Qingqiu bertanya pada Yelin, yang diam. Hanya matanya menatap tanpa berkedip pada rantai yang bergerak.
jiwa naga surga rata-rata akan merasa sulit untuk keluar dari jebakan 10 ahli. Meskipun Zuo Fan, kamu adalah pewaris binatang suci, jiwa naga surgamu tidak boleh dibatasi pada kekuatan dasarnya. Yailin menyipitkan mata, ingin sekali melihat bagaimana drama ini berlangsung. Suara rantai yang tajam dan tajam bisa terdengar saat 10 orang diikat olehnya, bergoyang dengan ritme yang tepat. Zuo Fan memberi lingkaran itu sekali lagi dan mencibir. Dia menembak langsung ke Zhao Dezu, tiba dalam sekejap. Tinjunya yang maha kuasa hancur berkeping-keping. Wosh! Pada saat ini, rantai samar muncul entah dari mana untuk Zuo Fan dan mengunci lengan kilinnya yang perkasa. Terhenti, Zuo Fan merasa kehabisan tenaga, dan tinjunya terkunci di tempatnya. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan bingung tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia mengguncang tangan kanannya dengan kuat, berharap untuk melepaskan rantai yang mengganggu itu. Tapi puluhan rantai lain mendatanginya dari mana-mana. Dengan tangan kanannya ditahan di tempat, Zuo Fan berakhir dengan semua anggota tubuhnya dirantai. Rantainya bergetar, dan dia digantung di udara. Tidak peduli apa yang dia coba lakukan, dia tidak bisa melepaskan mereka. Kekuatannya juga dikunci pada saat yang sama, dan dia tidak dapat memanfaatkannya. Pelayan Zuo, Qi Changlong dan yang lainnya berteriak khawatir dan menyerang 10 orang itu. Namun, mereka tidak sampai sejauh puluhan rantai ditembakkan dari 10 orang yang mencambuk mereka. Puff! Tim Demon Seming Sekte meludahkan darah, kewalahan oleh kekuatan yang mereka serang. Apakah ini kekuatan dari 3 sekte superior? Mereka tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka bahkan jika mereka menyerang bersama. Zhao Dezu mencibir pada mereka. Sekte perencana iblis hanyalah sekte dari 3 sekte rendah. Anda beruntung bisa mencapai 3 sekte tengah, dan sekarang Anda berani berharap pada 3 sekte superior. Itu delusi. Sekarang kami bersepuluh bersatu, tidak peduli bagaimana Anda mencoba menyerang kami, Anda akan menghadapi semua gabungan kekuatan kami. Itu sebabnya saya mengatakan Anda semua adalah setan kecil yang tidak penting. Kami tidak pernah peduli denganmu. Jika bukan karena orang aneh ini membutuhkan kami untuk menggunakan area ini, kami tidak akan mengganggu Anda, hahaha. Murid lain Universal Rites Sekte tertawa bersama, dipenuhi dengan cemoohan. Qi Changlong menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya karena marah. Mereka juga tahu bahwa semakin tinggi mereka menantang, semakin lemah mereka sampai-sampai pada pertempuran tim ini, di mana Zuo Fan adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Sementara Sekte Surga Mistik telah mengacaukan mereka di single, mereka lebih dari yakin di dalam hati mereka. Bahkan jika Sekte Surga Mistik tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menantang yang lain secara individu dengan kekuatan mereka. Ini membuat mereka patah hati. Mereka mewakili sekte mereka dalam pertemuan naga ganda, tetapi setiap pertarungan berakhir dengan mereka menjadi tidak berguna dan tidak dapat melakukan satu hal pun. Semangat mereka telah mencapai titik terendah yang sama sekali baru. Mereka dipandang sebagai badut di setiap pertempuran yang mereka mainkan. Dan untuk apa? Zuo Fan melihat melalui mereka saat dia berkata dengan nada menyalahkan. Mengapa kamu menyerang? Saya pikir saya sudah menyuruh Anda untuk mundur dan membiarkannya. Qi Changlong bergetar, dan mereka semua mengangguk. Mereka melihat tatapan tegas Zuo Fan, seperti seorang guru menegur mereka. Kamu tidak pernah sejauh ini. Ini sudah lama berhenti menjadi panggungmu. Tapi karena kamu di sini, duduk saja dan tetap di sana, saksikan kekuatan murid terkuat di Tanah Barat. Semuanya bisa berubah mengingat waktu. Anda hanya penonton sekarang. Terserah Anda jika Anda ingin mengambil tempat ini di masa depan. Tidak ada yang perlu disesali. Mereka semua tersentak dan melihat maksudnya. Mereka berasal dari Sekte 3 bawah, jadi mereka tidak bisa menandingi murid Sekte 3 besar. Itu fakta. Tapi mereka tidak lemah karena mereka kurang dibandingkan dengan yang lain. Itu karena yang lain memiliki lebih banyak sumber daya. Sekarang Zuo Fan telah membawa mereka ke sini, mereka akan segera menikmati jumlah sumber daya yang sama. Mereka kemudian akan menguji diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka naga atau serangga. Semuanya, melakukan, berubah seiring waktu. Suatu hari mereka akan melampaui orang-orang ini dan menjadi yang terbaik di negeri barat. Menjadi sedih dan kecewa sekarang tidak sepadan. Mata mereka mendapatkan kembali keyakinan mereka, terima kasih atas pengingat Zuo Fan. Para iblis juga merasa nyaman. Betapa hebatnya pemimpin Zuo Fan ini. Pada suatu waktu, dia ceroboh, tidak memberi sepeser pun tentang apapun, di sisi lain, dia bertanggung jawab, menjadi mentor dari murid-murid Sekte Perencana Iblis. Bagi seorang kultivator, yang paling penting adalah jangan sombong dan terlalu percaya diri. Dalam aspek ini, Zuo Fan tidak diragukan lagi adalah pemimpin terbaik untuk para jenius ini. Mengalahkan mereka ketika mereka sombong dan menunjukkan kepada mereka apa artinya akan selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Kemudian dorong mereka saat mereka sedang down, penuhi mereka dengan kepercayaan diri dan harga diri.
Saya harus mengatakan Zuo Fan melakukan pekerjaan dengan baik membimbing mereka seperti yang kami, Yang Mulia, lakukan. Setidaknya dia tidak berhemat saat dibutuhkan. Demon yang terkekeh, melihat kedua lainnya. Mereka mengangguk, menatap Zuo Fan dengan kagum. Bukan hanya mereka, bahkan naga ganda yang ditinggikan dan para tetua dari setiap sekte sama terkesannya. Mengesampingkan kekuatannya yang konyol, berdasarkan keahlian utamanya, Zuo Fan mampu memerintah. Zhao Dezu mencibir kata-katanya. Membawa banyak sampah ke tempat ini hanya akan membuat mereka terbunuh. Bukan hanya mereka, tetapi Anda juga akan mati. Susunan rantai jiwa kami telah mengunci jiwamu. Anda tidak bisa lagi mengendalikan tubuh Anda. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa menunjukkannya, hahaha. Apakah sekarang? Kemudian kita harus melihat bagaimana jiwaku bernasib baik. Zuo Fan menyeringai. Raungan drakonik yang menggetarkan surga bergemuruh. Jiwa naga surga Zuo Fan kembali terbang ke langit, terbungkus dalam cahaya prismatik yang berkilauan saat mewarnai dunia dalam 7 warna. Sementara Zuo Fan yang terkunci terus bergetar, siap untuk keluar kapan saja. Zhao Dezu sama sekali tidak khawatir tetapi malah bersemangat. Hahaha, Zuo Fan, kamu telah ditipu. Aku sudah menunggu saat ini dari awal, arai rantai jiwa kami yang mengunci roh Anda hanyalah efek sekunder. Tujuan utamanya adalah untuk mengunci jiwa Anda. Sekarang jiwamu akan hancur. Tangan tim Zhao Dezu berubah dan membuat tanda yang berbeda. Rantai berderak melesat ke udara dalam jumlah ratusan saat mereka pergi ke jiwa naga dari segala arah. Dalam sekejap, naga besar itu benar-benar tersegel. Naga prismatik berjuang sepanjang waktu, tetapi masih mustahil untuk melepaskan diri. Jiwa naga surga meraung, matanya yang besar mengamuk. Seolah-olah jiwa naga merasa tak terduga rantai ini tidak akan putus bahkan di bawah semua kekuatannya. Oh tidak, Soul Chain Array adalah Universal Rites Sekte yang memiliki jiwa 10 orang yang terhubung bersama. Mereka menggunakan jiwa melawan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga surga, itu hanya satu. Itu mungkin jauh lebih kuat, tapi itu tidak akan bertahan lama melawan 10 jiwa yang bersatu. Wu Qingqiu menghela nafas. Jika jiwa naga surga ini tidak bisa keluar dari susunan ini dengan cepat, itu akan menjadi lelah. Ye Lin mengangguk. Itu tentang jiwa naga surga utama. Tapi ini semua akan berubah jika dia menemukan cara untuk menggabungkannya dengan kekuatannya. Aku bertanya-tanya apakah dia berhasil membuat jiwa naga surga berubah, dan jadi apa jadinya jika dia melakukannya. Inilah yang paling mengganggu saya. Petik 2. Katakan apa? Jiwa naga surga bisa berubah. Wu Qingqiu melirik Ye Lin sebelum berbalik untuk melihat Zuo Fan.